selesai lebih cepat. By the way, suaraku kedengeran, teman-teman? Oke, cool. Kita mulai ya, teman-teman ya. Jadi, salam kenal sekali lagi, mulai Kristen. Kita mulai materinya hari ini, Visualize Your Data Using Excel. Jadi, teman-teman, kita tahu kalau sekarang data itu di mana-mana. Gitu ya, data itu di mana-mana. Aku lupa lagi bawa data. Nanti kita lihat data beneran kayak gimana lah ya. Aku akan bawa materinya ke konsep dulu, teman-teman. Biar teman-teman tahu langkah-langkahnya, gitu ya. Sebelum teman-teman cobain data benerannya, gitu ya, data Excel-nya. Jadi ini akan konsep nih, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit, gitu ya. Ini akan konsep sebelum kita mulai masuk ke datanya. Nanti kita akan beneran main data, gitu ya. Aku akan sangat pelan. Kalau misalnya teman-teman pengen nanya, pengen ngulang atau apa diskusi, silahkan banget, gitu ya. Jangan sungkan ya teman-teman ya. Santai aja. Aku orangnya santai kok. Santai, santai. Kalau kata siapa tuh? Isosfit ya, Isosfit. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, data ada di mana-mana sekarang, gitu ya. Kalau teman-teman bisa apa bahasanya memproses si datanya, gitu ya, bahasa kerennya apa? Menganalize, gitu ya, bahasa Inggris itu ya, menganalisis si datanya. Teman-teman bisa lihat sesuatu lebih lebar lagi, lebih besar lagi. Yang pasti teman-teman bisa ngelakuin hal-hal yang lebih smarter, gitu ya. Jadi kalau ngomongin di area bisnis tuh berarti keputusannya bisa lebih oke, gitu. Ini kalau ngomong dari bisnis, gitu ya. Kalau di kehidupan sehari-hari, berarti teman-teman bisa punya keputusan di hidup teman-teman lebih oke, gitu. Misalnya teman-teman bilang, gue mau jurusan apa ya, misalnya gitu ya. Teman-teman cari dulu tuh datanya. Kira-kira pekerjaan apa yang pas nanti teman-teman lulus akan apa? Akan ngetren misalnya. Nah itu udah ada tuh datanya, gitu ya. Kalau teman-teman bisa proses si datanya itu, harusnya teman-teman bisa dapat keputusan yang paling oke. Oh, gue mau kerjaan ini. Kayaknya kalau di Indonesia lagi ngetren tuh TikTokers ya, ya sorry jangan TikTokers ya, konten kreator gitu ya bahasa kerennya gitu ya, konten kreator, youtuber kayaknya udah nggak terlalu ini, nggak sangat tren setahun 2 tahun yang lalu gitu ya. Sekarang bahasa ininya ke konten kreator masih ya sampai sekarang ya, karena cukup bahasa apa ya, cukup mudah kali ya bisa dibilang gitu ya, teman-teman cuma butuh handphone, cuma tinggal tenaga aja gitu ya, uangnya juga lumayan kenceng gitu bahasanya. Cuman saingannya jadi banyak gitu ya, karena nggak butuh keilmuan yang gimana-gimana, saingannya cukup banyak. Tinggal kuat-kuatan aja gitu ya. Kenapa kita serius jadi ngomong TikToker? Sorry ngomongnya. Jadi sekali lagi data ada di mana-mana. Tinggal kita gimana cara bisa manfaatin data itu supaya data itu bisa bermanfaat buat kita. Kayak gitu ya. Kalau teman-teman mau areanya ke bisnis, berarti gimana caranya supaya data itu yang ada di bisnis dan sekitarannya bisa bermanfaat buat bisnis. Yang pasti keputusannya lebih baik gitu ya. Yang pasti lebih informatif dan sebagainya. Nah, mungkin kalau misalnya sedikit aku mau nanya, kenapa kita pakainya data? Hmm, menarik nih pertanyaannya. Buat aku sih menarik ya. Mudah-mudahan buat teman-teman juga menarik nih. Kenapa kita pakainya data? Kenapa kita nggak pakai apa sih bahasa Yura Yunita tuh? Intuisi. Intuisi. Ya, kita pakai intuisi. Kenapa nggak kita pakai asumsi? Kayaknya, kayaknya ke depan mohon maaf tapi ya, kayaknya ke depan jadi pemadam kebakaran bagus deh, gitu ya. Nah, itu intuisi tuh teman-teman. Atau kayaknya 2 tahun lagi pilot nggak ada deh. Nah, itu bisa dipertanyakan tuh, kayak gitu ya. Kenapa kita pakainya data? Karena biasanya data berasal dari fakta, gitu ya. Data berasal dari fakta. Data berasal dari kejadian yang sudah ada, gitu ya. Aku tiap kali makan siang jam 12. Anggaplah aku bikin datanya tuh ya. Jadi aku makan siang jam 12, jam 12 lewat 5, jam 12 lewat kurang 5, jam 12 lewat dan seterusnya. Gitu ya. Aku punya datanya nih, aku makan siang gitu ya. Nah, aku bisa lihat tuh, oh, aku kalau makan tuh kira-kira di jam 12-an lah. Kayak gitu. Atau aku lagi diet, aku datain kalori aku makan. Gitu ya. Hari ini aku makan ayam rebus, dada, misalnya gitu. 1 potong. Besok aku nambah 2 potong. Misalnya. Besok sepotong lagi. Aku datain. Aku tahu, tiap seminggu ini kalori aku udah berapa. Gitu. Jadi kenapa datanya dipakai? Kenapa kita pakai data? Kenapa kita nggak pakai intuisi? Kenapa kita nggak pakai asumsi gitu ya? Karena sekali lagi data berasal dari fakta yang sudah terjadi. Kayak misalnya tadi aku bilang ngedatain kalori aku makan gitu ya. Oh, aku tahu nih kira-kira, misalnya nih seminggu nih ya. Seminggu berat badanku turun misalnya anggaplah 2 kilo. Kayaknya sih kalau seminggu lagi harusnya berat badanku turun lagi jadi 4 kilo misalnya.
misalnya gitu. Atau sampai ya berapa lah gitu ya. Aku nggak tahu perhitungan berat badan tuh turunnya kayaknya nggak eksponensial ya, dua gitu, kayaknya nggak bisa gitu ya. Harusnya ada ininya ya. Tapi ya gitulah gitu ya. Jadi kenapa kita pakai data? Kenapa data penting? Kenapa makin banyak bahasa gitu ya perusahaan-perusahaan pakai data gitu ya? Karena memang data itu sesuatu yang terjadi, kurang lebih gitu. Teman-teman itu ada secara nggak langsung teman-teman ngasih data. Kalau teman-teman melakukan aktivitas di internet, nah itu teman-teman secara nggak langsung ngasih data gitu ya. Jadi jangan teman-teman kira teman-teman scroll scroll TikTok gitu ya, itu nggak ada data. Itu teman-teman menghasilkan data. Buat siapa? Buat TikTok gitu ya. Misalnya aku sering belakangan ini ngelihat jam di Instagram gitu ya. Sorry, ini area sosial media nih teman ya. Ngeliat jam di sosial media, sorry, Instagram misalnya. Nah, lama-lamaan explore-ku tuh isinya jam semua. Atau aku lagi suka main game yang kata apa sih? Roblox, Roblox. Teman-teman pada main Roblox nggak nih? Soalnya aku lagi suka sama salah satu game di dalam Roblox gitu ya, game Roblox. Aku cari di YouTube tuh, aku pengen tahu gimana sih cara dia loncat-loncat misalnya, dia gimana dia cara ngekill musuhnya atau gimana cara gimana story-nya sih sebenarnya gitu ya. Nah, lama-kelamaan di YouTube aku akan banyak game Roblox atau streamer-streamer yang nge-stream Roblox. Ya, jadi jadi sekarang ya kalau ngomongin apalagi di internet gitu ya, teman-teman tuh sekarang data di mana-mana. Jadi makin ke sini semuanya makin makin ada datanya gitu ya. Harusnya nyari data makin gampang. Tinggal pertanyaannya gimana cara dapetin datanya dan seterusnya lah. Itu panjang cerita ke belakangnya. Tapi buat teman-teman yang sekarang nggak usah pusing-pusing, nggak usah jauh-jauh. Setidaknya teman-teman punya kesadaran bahwa data sekarang ada di mana-mana. Tinggal gimana cara mengolahnya. Nah, kita akan coba hari ini mengelola data, mengolah gitu ya, mengolah data. Masih sederhana karena masih pakai Excel. Ini biar makin dekat ke teman-teman lah bahasa gitu ya, biar teman-teman aksesnya nggak susah dan sebagainya. Aku udah siapin juga datanya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau didiskusiin? Apa aku terlalu banyak ngomong? Kayaknya sih memang aku harus banyak ngomong ya. Instruktur, ya, instruktur. Instruktur tuh teman-teman pernah dengar kata instruktur nggak sih? Zaman sekarang jangan-jangan pada nggak pakai instruktur. Ya. Makanya apa sekarang? Pengajar, guru, pemberi sharing. Apa sih bahasa ini? Ya siapalah inilah ya. Oh kita lagi jadi live streamer ya. Kebetulan aja materinya data gitu ya. Ada ya. Oke, kita mulai dengan ini teori teman-teman ya. Ini teori. Aku ambil dari Google Data Analytics. Itu ada 6 langkah. Perlu dihafalin nggak? Perlu ya. Karena besok kita akan ujian teman-teman. Ya, aku bercanda ya teman. Nanti kalau teman-teman di perkuliahan bisa jadi kayak gitu teman. Ada 6 langkah gitu ya. 6 langkah untuk melakukan data analisis. Jadi yang pertama ada ask, nanya gitu ya, bertanya. Kedua ada prepare, ketiga ada proses, analyze, share, sama act. Ulang ya, ada ask, nanya, prepare, kita siapin datanya, proses, kita proses datanya. Sebenarnya prepare sama proses ini kayak balik-balik gitu teman-teman, tapi nanti kita lihat gimana detailnya ya. Kita proses datanya, terus kita analyze. Nah, analyze ini yang jadi kuncinya bahasa gitu ya, buat ngelola datanya. Sama kita share ke orang gitu ya, informasinya yang kita udah dapat dari menganalisis datanya. Habis itu kita ngelakuin sesuatunya. Aku rasa nggak terlalu sulit sih sebenarnya, karena pakai satu kata gitu ya. Silakan teman-teman hafalin, cuman aku nggak suka ngafal orangnya. Jadi aku akan menceritakan suatu cerita, teman ya, untuk menjelaskan six step data analisis. Jadi ceritanya teman-teman bisa bayangin teman-teman lagi di sekolah, teman-teman lagi di sekolah, gitu ya. Banyak dari teman-teman yang komplain, ini ngantri di kantin makin hari makin lama. Teman-teman pasti pernah ke kantin dong ya, atau nggak pernah ke kantin? Setiap kali istirahat langsung main bola ya, atau setiap kali istirahat teman-teman bikin TikTok. Ya. Sekarang gayanya lagi apa sih? Ya itulah, statue-statue kalau nggak salah terakhir ya, statue-statue ya. Biar relate aja teman. Padahal gue udah nggak pernah. Ya gitu ya teman. Jadi banyak banget dari teman-teman komplain kalau ngantri di kantin itu makin lama makin makin hari makin lama gitu. Gitu ya. Nah, aksnya karena kita lagi di posisi aks nih teman-teman ya. Yang jadi permasalahannya bagaimana cara kita bikin antriannya makin cepat. Bagaimana cara kita membuat antriannya jadi lebih cepat. Gitu ya. Kalau kita bukan orang data, kalau kita bukan orang data, anggaplah aku kepala sekolah nih ya, aku bilang aja langsung, ganti tuh waktu istirahatnya misalnya. Istirahatnya ganti aja. SD istirahatnya di jam 9, SMP jam 10.
SMA jam 11 gitu. Aku kan langsung ganti gitu. Langsung bikin kebijakan gitu lah ya bahasa gitu ya. Aku langsung otoriter lah bahasa gitu. Tapi karena kita orang data, teman-teman. Jadi yang pertama yang kita mesti lakukan adalah ngumpulin datanya dulu. Nah, teman. Kita bikin dulu nih. Ini kalau ngomongin ini kayaknya kepanitiaan gitu ya. Kalau kayaknya nih OSIS lah, OSIS kayaknya. Student Council tuh kayak OSIS gitu kali ya. Ya, kita minta tolong OSIS buat ngumpulin data. Sekali lagi, karena kita orang data, gitu ya. Karena kita orang data. Ceritanya kita di 2 jam ini akan jadi orang data, teman-teman ya. Dan kita minta buat mereka ngumpulin data. Data apa sih yang mesti dicari? Ya, berapa lama student, misalnya nih ya, berapa lama student dari kelas sampai ke kantin. Ya, misalnya, salah satu data. Berapa lama student ada di depan kasir? Ini juga salah satu nih, teman-teman. Ini yang realnya ya, teman-teman ya. Kalau itu ada waktunya, gitu. Terutama di fast food. Fast food tuh, orang kalau ke fast food biasanya udah lapar, teman-teman. Karena dia tahu akan cepat pelayanannya. Semakin lama dia di kasir, nah itu semakin mengurangi experience-nya gitu, bahasa gitu kali ya. Mengurangi keinginan apa bete gitu ya. Lama banget sih menu gua gitu dan sebagainya gitu. Jadi berapa lama dia ngantri di kasirnya itu ada waktunya, dicatat tuh waktunya. Terus apa lagi? Eh berapa lama sorry, kapan waktu yang paling ramai bahasa gitu lah. Kapan yang waktu paling ramai? Kalau nggak salah teman-teman dapat istirahat berapa? Kayaknya kalau zaman aku tuh jam 9, jam 12 udah ya kayaknya di situ doang. Kayaknya sempat 2 kali lah. Biasanya setelah jam 12 wah baunya udah bau keringat ya teman-teman ya. Karena main bola, main tak benteng gitu ya. Gerobak, gerobak. Ya udah nggak usah, itu masa lalu saya teman ya. Berapa lama ya teman? Terus berapa warung yang buka bahasa gitu kali ya? Berapa berapa tenan, berapa warung yang buka gitu kan di kantin tuh berapa warung yang buka gitu. Jangan-jangan hari itu sangat ramai karena yang buka kantinnya cuma satu doang. Aku nggak tahu nih di tempat teman-teman ada berapa 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 warung yang buka di kantin. Cuman aku tiga, tiga tambah dua deh, sorry 5. Karena ada 2 tempat yang berbeda. Oh, jangan-jangan itu juga bisa jadi ini ya, jadi strategi tuh, biar ngantrinya nggak terlalu panjang. Kita pecah tempatnya gitu. Oh, kejauhan, sorry. Kita balik lagi teman-teman ya. Nah, prepare itu adalah kita cari datanya. Nah, kita tangkap datanya, bahasa gitu ya. Kita ambil datanya. Nah, itu adanya di prepare. Nah, adanya di prepare. Setelah prepare, setelah prepare selesai, berarti datanya udah ada dong ya. Nah, ini ada yang namanya proses. Jadi datanya diproses. Data diproses itu ngapain sih? Bahasa kerennya itu cleaning. Ya, pakai bahasa clean. Jadi datanya kalau di Indonesia ini apa? Bersih. Kalau di Indonesia bersih. Kalau bahasa Inggrisnya pakai katanya clean. Nah, ini tuh ngapain? Ini tuh kayak spelling error misalnya gitu ya. Misalnya menu yang satu ada pizza Z-nya 3, ada pizza A-nya 2, pizza A-nya 2. Nggak mungkin ya. Pizza A-nya harusnya 1. PIZZA. Sorry batuk teman-teman. Atau ada pizza P-nya 2 misalnya gitu. Nah, atau ada ternyata yang duplikat, yang harusnya nggak duplikat jadi duplikat gitu ya. Ini biasanya ID nih biasanya. Gitu ya. Atau format waktu biasanya kita nulis format waktu berapa? Sekarang jam 15.41, biasanya 15.241 gitu. Ternyata waktu lagi ngambil data ada yang nulis 15.1 doang, 41. Nggak pakai titik 2. Formatnya beda-beda. Ada juga yang nulis 14_41. Ada juga yang pakai PM, teman-teman. PMAM ya. After morning, post morning. Salah nggak, Pak? Bener ya? After morning, post. Ya, itulah. Kayaknya mesti dicari deh. Gue lupa. P itu apa? Harusnya post sih. Lupa ya. Ya dicari aja nanti, teman-teman ya. Pokoknya pakai AM, PM. Jadi kalau sekarang ini berarti jam 3.42 PM. Gitu. Nah, itu mesti dibenerin tuh, teman-teman. Karena kalau data, gimana ngomongnya? Data bisa dianalisis kalau datanya udah bersih, datanya udah rapi. Ya, nah, ini ada di area proses. Gitu ya. Jadi kalau tadi prepare ngambil data, datanya diambil, dikolek, ditangkap, gitu ya. Kalau proses, datanya dibersihin, dirapiin. Kurang lebih gitu ya. Supaya apa? Supaya lebih gampang buat di-analyze. Caranya analyze. Atau dianalisis lah gitu ya. Dianalisis. Gitu. Nah, dianalisis itu ngapain sih teman-teman? Dianalisis itu, nah itu kita mulai melakukan
proses-proses data. Nah, hari ini teman-teman akan melakukan analysis ini. Oh, benar-benar. Hari ini teman-teman akan melakukan, teman-teman udah ada datanya. Jadi kita langsung akan ke proses, ke analyze gitu. Di sini itu teman-teman dapat informasi dari datanya. Nah, saya gitu ya. Teman-teman bikin chart, bikin grafik. Kalau teman-teman pernah dengar kata pivot table, itu juga bisa dipakai gitu ya. Misalnya ini apa nih? Dia ngasih contoh apa? They notice the line was longest at right at 12, benar ya. Jadi ternyata setelah diolah datanya, kita lihat bahwa paling ramai gitu ya, atau paling panjang waktunya itu di jam 12 siang. Dan cuma satu warung doang yang buka. Misalnya. Nah, itu udah dapat informasi. Jadi datanya diolah, dapat informasi kalau jam 12 siang paling ramai, paling panjang antriannya, cuma buka satu stasiun doang. Gitu ya. Atau ada yang lain. Ternyata si siapa tuh? Si ternyata ayam goreng itu bikinnya lebih lama daripada pizza misalnya. Soalnya pizzanya udah jadi tinggal ngangetin doang misalnya. Pizza kayaknya nggak relate ya. Pizza kayaknya di sini lumayan mewah ya kalau pizza kayaknya. Yang relate apa sih teman-teman? Bakso misal bakso. Ternyata ayam goreng sama bakso itu lebih lamaan bakso. Nah, gimana lah caranya bikin bakso si ayam lebih cepat. Cuman kalau makin banyak siswa bahasa gitu ya yang mesen ayam makin makin lama dah tuh bahasanya gitulah ya. Nah, itu analyze. Intinya datanya udah dibersihin, tadi diproses gitu ya. Dianalyze, datanya diolah supaya kita dapat informasi. Oke? Nah, kalau udah teman-teman akan melakukan share. Nah, ini teman-teman bisa share ke siapa nih? Kalau kalau area sekolah berarti ke mungkin ke kepala sekolah, wakil kepala sekolah, misalnya gitu ya. Atau ke yang punya kantinnya, misalnya gitu ya, yang punya warungnya. Misalnya. Kasih tahu informasi apa yang bisa teman-teman lakukan. Nah, itu melakukan share gitu ya. Karena sayang banget kalau misalnya data udah diolah nih jadi informasi, terus ya udah gitu ya, dibiarin aja. Sayang banget gitu ya. Udah kerja capek-capek nyari data, datanya kita bersihin, datanya kita olah, eh nggak diceritain. Sayang ya. Jadi ada proses yang namanya share. Di share ini salah satu teknik yang aku suka itu adalah ini, storytelling teman-teman. Jadi salah satu gimana sih biar sesuatu itu lebih dapat gitu ya atau peserta gitu atau teman-teman nih ngedengerin itu lebih dapat informasinya itu dengan storytelling dengan menceritakan sebuah cerita jadi otaknya tuh ngebayangin oh gitu ya ada bahasa storytelling nah itu aku suka di area share gitu ya tapi storytelling itu preparationnya agak panjang dong ya worth it lah harusnya ya dengan preparation yang panjang dan informasinya didapat sama orang lain itu harusnya yang terakhir nah ini penting nih teman-teman ya jadi ada act-nya ada suatu hal yang dilakukannya. Jadi nggak cuma sekedar sharing aja gitu ya, terus ya udah gitu ya, biarin aja. Urusan kepala sekolah misalnya gitu ya. Apa tuh teman-teman bisa jadi merekomendasikan rekomendasi. Gimana kalau misalnya istirahatnya dipecah-pecah Pak? Misalnya tadi ya SD start istirahat jam istirahat siang aja ya teman-teman ya, karena siang pasti makan siang kan. Istirahat siangnya digeser-geser Pak, digeser-geser. Yang satu istirahat di jam misalnya jam 10 kelas 10 ya, kelas 10 istirahatnya di jam 11. Kelas 11 istirahat di jam 12. Kelas 12 istirahatnya di jam 13. Nanti tinggal di rotate dah ya, rotate bahasa apa tuh, tinggal ditukar-tukar lah gitu. Tinggal ganti-ganti waktunya gitu. Itu misalnya ya, teman. Atau ternyata tadi strateginya kita punya lahan kosong tuh di belakang nih, di sekolahan teman-teman misalnya gitu ya. Nah, kita pecah aja yang satu di sana area yang mana, yang satu areanya apa. Nah, itu ada act-nya. Biasanya biasanya kalau kita di sebagai data analis biasanya kita rekomendasi gitu ya. Biasanya kita merekomendasi. Ada yang mau tanya teman-teman? Ada yang mau tanya teman-teman? Boleh tulis di chat di kolom chat kalau misalnya ini aku izin sambil minum ya teman-teman ya. Gak ada ya teman-teman ya. Saking serunya ya. Biar aku semangat aja teman-teman ya. Ya, jadi itu six step data analysis. Oke, jadi ada ask, prepare, process, analyze, share, sama act. Ask itu
kita cari masalahnya lah, tanda petik gitu ya. Mempertanyakan gimana sih masalah bisa diselesaikan bahasa gitu. Gitu ya. Prepare, kita cari datanya. Kalau datanya udah ada, tinggal dipakai. Kalau misalnya belum ada datanya, kita tangkap, kita dapetin gitu ya. Terus proses ini datanya dibersihin, dirapihin, disesuaikan formatnya dan sebagainya, dianalyze, datanya dianalisis, diproses gitu ya, dijadiin grafik, dijadiin pivot table gitu ya, biar kita bisa ketemu sebuah informasi, suatu informasi. Bisa kita share, kita cerita ke orang lain gitu ya, yang pasti membutuhkan, bahasa kerennya kalau teman-teman pengen tahu, stakeholder. Oh, keren ya, stakeholder. Bukan share, tapi stake. Ada yang ikutin prediksi ya? Kalau prediksi ngomong stake, gitu ya. Oh, kayaknya nggak relate ke teman. Ya udah apa, ya ada stakeholder ya, stakeholder. Habis itu kasih rekomendasi. Apa nih kira-kira yang membuat, kalau tadi permasalahannya apa? Kantin bisa lebih cepat bahasa gitu ya. Antriannya nggak panjang. Kalau begitu. Kalau teman-teman perhatiin proses yang barusan tadi, ask, prepare, proses, analyze, share, act, itu semuanya berlogika bahasa gitulah ya. Semuanya pakai logika, semuanya pakai realita. Ya begitu gitu. Logika yang ada dan seterusnya gitu ya. Nah, itu teman-teman butuh analytical thinking. Gitu ya. Ini agak berat kayaknya buat teman-teman. Bahasanya kurang relate gitu ya. Apa itu analytical thinking gitu ya. Tapi ini salah satu skill yang lagi banyak dicari. Jadi kalau teman-teman coba cari di tempat-tempat kerja gitu ya, job offer, memang udah SMA ya, mungkin teman-teman belum kepikiran kali untuk buat nyari kerja. Tapi buat apa ya Mas, buat informasi ke teman-teman, salah satu skill sekarang yang lagi dicari itu adalah analytical thinking. Jadi gimana cara berpikir secara logika, gimana cara berpikir sesuai 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 apa, sesuai kenyataannya gitu. Jadi nggak, bahasa sekarang apa, nggak halu gitu, nggak halu gitu. Kalau gue biasa makan jam 12, terus gue belum makan nih jam 12, kok gue lapar ya gitu. Oh ya ternyata jam 2 gue biasa makan jam 12, itu realitanya kan ya, ternyata jam 12. Halunya berarti enggak, gue nggak biasa makan jam 12 gitu. Tapi perut tuh lagi lapar sama. Relate nggak tuh? Mudah-mudahan relate ya. Relate, relate. Tapi ini salah satu yang lagi sering dicari, bukan sering dicari, salah satu skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Maaf, sekali lagi, mungkin masih agak jauh teman-teman ngerasainnya, tapi percayalah, kalau bisa teman-teman cari dari sekarang, itu akan sangat oke sekali dari analytical thinking. Salah satu caranya itu adalah dengan 5 why. Itu tekniknya ya. Jadi teman-teman bisa mempertanyakan sesuatu pakai 5 why. Gitu ya, 5 why. Nama analisisnya root cause analysis. Sekali lagi ini teori. Tapi ini teman-teman bisa pakai di kehidupan teman-teman sehari-hari. Jadi teman-teman tinggal mempertanyakan sesuatu sebanyak 5 kali aja. Biasanya dari 5 kali itu teman-teman dapat root permasalahannya. Root permasalahannya. Contoh, saya lupa membawa PR saya. Sekarang zamannya masih pakai bahasa PR nggak? Homework, pekerjaan rumah, gitu ya. Tugas yang harus dikerjakan di rumah. Gitu. Saya lupa membawa tugas itu. Kenapa saya lupa membawa tugas tugas rumah saya? Karena saya lupa taruh ke dalam tas. Jadi why-nya teman-teman jawab, why-nya teman-teman jawab, why-nya teman-teman jawab. Gitu. Jadi kenapa saya lupa bawa tugas rumah saya? Karena saya lupa masukin ke tas. Sederhana ya. Tapi ya itu kenyataannya. Kalau kalau itu tugas udah ada di tas, mah tinggal dibawa doang. Pagi-pagi kan selalu bawa tas ya. Ya. Terus kedua, kenapa saya lupa masukin si homework itu ke dalam tasnya? Karena saya nyelesainnya larut, bahasanya larut ya, telat gitu. Nyelesainnya telat, agak kemalaman lah bahasa zaman sekarang itu, kayak kemalaman, saya keburu tidur. Ya, jadi telat, saya keburu tidur. Kenapa saya nyelesainnya telat? Kenapa saya nyelesainnya telat? Ternyata karena ternyata saya ngerjainnya atau saya nyelesain, kayak saya mulai bikin tugasnya
itu juga telat gitu. Jadi bahasanya mulai telat, selesainya telat bahasa gitu ya. Jadi misalnya pengerjaan tugasnya 2 jam gitu. Teman-teman mulai jam 7, selesainya jam 9. Mulainya jam 9, teman-teman selesainya jam 11 malam gitu. Padahal mulai ngerjainnya juga telat. Nah, mulai ngerjainnya telat, kenapa tuh saya mulai ngerjainnya telat? Ternyata saya main Roblox. Ternyata saya main Roblox dengan waktu yang lama. Jadi biasanya saya main Roblox jam 5, misalnya gitu ya. Dan jadi habis ini nih teman-teman workshop selesai, teman-teman main Roblox gitu ya. Nah, nanti maghrib selesai. Biasanya gitu ya. Cuma ini lagi nggak diingetin nih sama papi mami, papa mama, bapak ibu gitu ya. Lagi nggak diingetin, lupa sholat juga gitu ya. Lagi keseruan nih main Roblox sama temen misalnya. Kenapa mainnya telat? Mainnya terlalu panjang ya. Saya lupa waktu gitu ya. Dan saya nggak batasin waktunya. Karena harusnya biasanya saya berhenti di maghrib gitu ya. Saya lupa waktu, lewat gitu. Jadi permasalahan saya nggak bawa PR ke sekolah ternyata karena main Roblox yang terlalu lama. Nah, itu teman-teman bisa pakai 5 wise. Teman-teman bisa nyobain nih. Sebenarnya aku pengen teman-teman nyobain nih bikin 5 wise. Ya. Tapi supaya mempersingkat waktu, ya teman-teman cukup tahu aja. Nanti teman-teman bisa cobain untuk bikin 5 wise. Jadi PR ya, besok kumpul ya teman-teman ya. Nah, ya bercanda. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu aja teori dari aku. Kita akan mulai masuk ke area Excel, teman-teman ya. Ada, tadi kalau teman-teman cek di grup WhatsApp, ada link yang teman-teman bisa buka. Aku sambil kasih share buat teman-teman lihat ya. Udah pada download belum? Belum? Udah? Belum? Udah pada download? Atau teman-teman butuh waktu buat download? Harusnya tidak terlalu banyak sih. Ya, harusnya nggak terlalu banyak. Datanya aku kasih dua, teman-teman. Datanya aku kasih dua. Yang satu yang berantakan, yang satu yang rapihnya, bahasa gitu lah ya. Itu yang rapih. Ada instruksi juga, nanti kita bisa coba cek instruksi. Aku buka instruksi dulu, teman-teman. Ini biar teman-teman tahu aja ya. Ini instruksi, teman-teman. Ya, instruksi yang pertama itu ada kolom explanation. Sambil buka datanya deh. Sorry. Oh, by the way, di sini bisa kasih polling nggak? Polling. Tapi teman-teman mau polling nggak? Coba. Gimana cara polling di sini? Oh, ya udah teman-teman tulis di kolom chat aja ya. Teman-teman mau langsung cobain ke data yang rapi atau mau nyobain pakai data yang berantakan? Silakan taruh di kolom chat. Aku mau pakai data yang rapi. Aku mau pakai data yang berantakan aja, berantakan aja. Wah, kayaknya teman-teman udah pada tahu nih. Aku mau dudanya nggak bisa, Ilona. Kenapa nggak bisa? Karena redundan. Apa tuh redundan? Karena 2 kali ngerjain hal yang sama nanti. Satu aja. Ini kayaknya 2 orang mau yang berantakan. Ada yang mau rapi? Mau kita mau berantakan? Berantakan. Oke, kita pakai berantakan. Berantakan gas. Yes, let's go. Let's go, guys. Itu nggak sih kalau jadi live streamer gitu? Ada ya. Oke, kalau gitu datanya teman-teman buka yang full Messi lunchline, bla bla bla. Ini ya, kita pakai data yang ini ya. Atau teman-teman belum download ya udah. Kalau misalnya belum download, aku taruh di kolom chat ya. Kalau itu lebih cepat lah harusnya. Ini ada 2 hal yang perlu teman-teman. Nah, kedua itulah harusnya. Oke, kalau teman-teman perhatiin, ini salah satu skill ya teman-teman ya. Karena mahasiswa aja, level mahasiswa nih bisa jadi nggak tahu hal ini. Nah, teman-teman nih, berapa orang? Kayaknya 13 dikurang 3 deh. 10 orang ini, teman-teman udah punya satu skill. Yaitu adalah, kalau teman-teman buka, kalau teman-teman perhatiin, itu filenya bentuknya apa? CSV. CSV. Ah, CSV. Gimana cara gue nulis di sini ya? Eh, yes, nah, ini aku tulis di sini aja nih. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatiin, itu yang full Messi launchline data itu, nah itu pakainya CSV. Apa itu CSV? Ada yang tahu nggak? Yeah. Apa tuh CSV? CSV. Apa tuh? Nggak tahu nggak? Udah dengar belum? Ah, belum udah dengar? Ah, ini kebetulan. Koma, separated, value. Wah, ribet ya. Nah, teman-teman tinggal Inggrisin aja, apa? Indonesiain aja. Jadi, data-data yang ada, kalau teman-teman perhatiin ini aku copy beberapa nih ya, biar kita lihat lah. Kalau teman-teman perhatiin,
value-nya itu dipisahkan dengan yang namanya koma. Nih, jadi misalnya nih ada line ke berapa nih? Ini aku hapus aja lah. Ngeribetin nama kolomnya. Ini aku hapus dulu deh. Nah, ini datanya nih misalnya teman-teman. Monday, koma, bener ya? Man 1, koma, 12.13, koma, 17.00, salah, 17,0, koma, 2, koma, burger. Nah, jadi setiap data itu kepisahnya, atau setiap value, sorry, setiap value kepisahnya dengan koma, gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanya, ini Excel atau bukan? Nah, gimana jawabannya? Si CSV ini Excel bukan, teman-teman? Apakah CSV adalah Excel? Tanda tanya. Jawabannya bukan. Karena kalau teman-teman bikin Excel file, ini aku bikin baru nih, Excel file, aku simpen ya, misalnya latihan. Jangan latihan lah, terlalu ini ya, terlalu terlalu textbook apa? Seru-seruan, seru-seruan 7 Mei. Terlalu maksa juga ya sebenarnya ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Biar lucu aja. Nah, kalau teman-teman perhatiin waktu aku lagi simpen itu bukan CSV tapi Excel SX. Jadi kalau teman-teman mau nyimpen file Excel itu biasanya formatnya Excel SX. Nah, ini kalau misalnya aku cari datanya, bentar aku cari dulu datanya ya. Nih aku dapat nih. Oh, sebentar, sebentar. Ini harusnya aku close dulu. Maaf, maaf. Bentar ya, teman ya. Biar rapi, biar rapi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman perhatiin, ya, mana tuh? Nah, ini Excel SX, teman-teman. Sorry, XLSX. Susah ya. Ya, jadi kalau Excel itu XLX dotnya, gitu ya. CSV ini itu bisa dibuka pakai teks biasa. Kalau di teman-teman lagi pakai Windows, teman-teman bisa pakai Notepad, itu bisa dibuka pakai CSV. Kalau teman-teman pakai Windows, teman-teman buka pakai editor, text editor, Notepad gitu misalnya. Teman-teman bisa coba Windows, tulis aja Notepad gitu ya. Itu teman-teman taruh file Excel, nah itu ada bahasa dewa. Kalau zaman aku bilangnya bahasa dewa tuh. Simbol-simbol dewa ya. Bisa dicoba. Nggak bakal bikin error komputer teman-teman harusnya. Cuman teman-teman ngelihat sesuatu yang nggak teman-teman lihat aja gitu ya. Agak ini ya, agak mingguan ya. Ya gitu lah teman-teman. Sesuatu yang apa ini gitu, nggak ngerti gue gitu ya. Jadi kurang lebih gitu ya. Nah, maksud aku cerita ini apa sih? Jadi teman-teman nggak bisa ngutak-ngutik sesuatu dengan .csv. Jadi kalau teman-teman pengen ngolah data, itu teman-teman nggak bisa ngolah di CSV. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Teman-teman copy semua data yang di CSV ini, copy semua. Cara selectnya, eh, cara selectnya teman-teman pilih, aku zoom dulu deh. Teman-teman pilih yang paling atas, biar ke bawahnya cepat. Ada yang tahu nggak gimana caranya? Aku bisa ke bawah cepat nih. Shoo. Wah, langsung di akhir tuh. Ada yang tahu nggak? Aku. Biasanya gitu ya kalau di live streaming pada aktif ya. Nah, ini aku halu nih teman-teman ya. Kalau tadi aku ngomongin halu, nah ini aku halu teman-teman. Orang bukan lagi live streaming, orang lagi workshop. Ya, caranya kalau di Windows itu teman-teman bisa pakai CTRL, Shift, habis itu pencet bawah. Nah, jadi CTRL itu biar cepat ke atas bawahnya teman-teman. Nih kalau aku pakai CTRL, atas bawah nih langsung ke akhir gitu ya. Pakai CTRL. Kalau teman-teman pakai MacBook, bisa pakai Command ya, Command. Nah, teman-teman tinggal kombinasiin pakai Shift. Jadi CTRL, atau kalau di Mac berarti Command, Shift, ke bawah. Pilih semuanya. Teman-teman copy, CTRL C. Ada yang belum bisa ngopi belum nih? Ada yang nggak bisa ngopi nih. Ya udah. CTRL C, atau kalau di MacBook berarti Command C. Teman-teman geser ke Excel-nya, di paste di paling atas kiri ya. Biar nggak repot. Nah, ini aku paste. Akan ada dua hal, teman-teman jangan bingung ya. Ini yang tulisannya lebih kecil, ini Excel-nya aku, teman-teman. Excel-nya aku, yang ini tadi yang aku kasih ke teman-teman, CSV-nya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Kalau teman-teman ada mau ngulang penjelasan, eh, mau apa, mau gitu ya. Apaan sih Pak gitu ya? Apaan sih Kak? Nggak jelas nih yang ini. Nah itu ngomong aja ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Ah takut nanti kakaknya ngomel-ngomel. Ya aku akan ngomel, menggerutu aja tapi dalam hati teman-teman. Nggak bercanda ya. Kasih tahu aja ya kalau misalnya aku kecepatan nih ngejelasinnya gitu ya. Kasih tahu aja. Jadi aku lagi buka dua file, yang satu CSV nih teman-teman. Yang tadi aku kasih ke chat. Dan yang satunya lagi ada Excel-nya. Ya, Excel ini aku udah simpen ya, yang tadi yang seru-seruan tadi ya, aku udah simpen. Kalau teman-teman perhatiin, nah, ini yang ini bisa kita close biar nggak ngerepotin ya. Teman-teman bisa close, buang aja teman.
Bukan buang, sorry, sorry. Di close aja, di close. Ini aku nggak, itu barusan nggak disimpan, nggak usah diberdua. Kalau di teman-teman ada, di no-in aja teman-teman, di no. Dah, nah ini kalau teman-teman perhatiin, ada yang aneh nggak nih? Ada ya, ini kalau teman-teman perhatiin, adanya cuma satu kolom doang. Dia ada di itu kolom A. Ya, kalau di Excel kan harusnya terpisah ya teman-teman ya, dipecah ya. Apa tadi? Separate-nya apa? Setiap data di-separate, dipisahkan oleh koma, betul ya? Nah, cara misahin datanya gimana? Teman-teman bisa ke menu data di atas. Teman-teman bisa ke menu data di atas. Di tempat kode yang namanya text to column. Sorry, aku nggak bisa nge-zoom ya teman-teman ya. Tapi teman-teman cari aja di Windows harusnya sama sama di Mac sama. Ada di data, ada yang namanya text to column. Text to column. Ada. Nanti kebuka kayak gini teman-teman. Nah, ini agak beda nggak apa-apa. Aman. Ada ide nggak topiknya mau apa dan mau teman-teman. Dah, kalau udah nih teman-teman pilih yang delimiter, di next. Nah, ini kayaknya di tempatku sama tempat teman-teman beda. Teman-teman pilih yang koma aja. Karena kita tadi dari datanya CSV, yaitu koma. Jadi teman-teman pilih yang koma aja. Yang lainnya di uncheck aja teman-teman. Tidak dicentang ya. Yang koma aja. By the way, di Zoom, kalau teman-teman nggak kelihatan, teman-teman bisa nge-zoom. Bisa di apa tuh namanya? Di zoom in gitu ya. Kalau teman-teman kelihatan. Ini apaan sih tulisannya kecilan? Teman-teman bisa zoom. Di handphone juga kalau nggak salah bisa deh. Di handphone. Udah, ini teman-teman bisa langsung finish boleh. Kalau teman-teman penasaran next-nya apa sih? Ya udah di next aja nggak apa-apa. Next-nya itu ngapain? Ini sebenarnya data format, format data. Nah, ini nggak usah dipusingin, teman-teman bisa langsung finish. Nah, datanya udah terpisah nih teman-teman. Bisa. Ada yang nggak bisa? Kesulitan? Ada yang mau diulang? Bisa dong. Udah berasa jadi anak data udah. Atau jangan-jangan, ini mah biasa aja, ini mah di kelas juga ada gitu. Siapa tahu ya. Teman nggak tahu kondisi teman-teman ya. Jadi gini, kadang-kadang orang nggak tahu kondisinya teman-teman. Nah, teman-teman ceritain kondisinya gitu. Kalau teman-teman diem aja, berharap aku tahu, teman-teman, nggak mungkin, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada apa-apa, ngomong aja ya, gitu ya. Oke, deal, deal. Lama-lama agak annoying ya. Ya, bukan ya. Ini biar biar apa namanya? Biar semangat. Michelle, thank you Michelle, udah jawab. Udah ya, udah bisa ya, teman-teman udah kepisah nih datanya ya. Nah, teman-teman boleh scroll-scroll lihat-lihat dulu datanya. Ada nggak yang aneh? Atau ada nggak kalau aku bilangnya fishy, something off? Anjay. Gimana bahasa Inggrisku bagus? Ada yang something off, something off? Ada apa? Ada temuan apa yang teman-teman bisa coba? Gua nggak expect jawaban bagus sih, Lona. Ada WK-WK-nya lagi. Gue sekarang walk-walk ya, teman-teman. Walk-walk gitu. Teman-teman. Walk-walk gitu. Bagus, datanya bagus. Well, bagus lagi. Oh, ada lagi ya sekarang ya. Zaman sekarang gitu ya. Iya lagi. Bagus lagi. Iya. Nggak ada yang aneh. Kalau mau satu hal yang kelihatan banget ya itu ada yang kosong, teman-teman. Nih, apa nih? Data kosong nih. Salah satu nih ya, ini salah satu nih. Oh iya ya, datanya kosong nih. Kenapa datanya kosong nih? Lupa yang isi kali ya. Nah, ini ada data yang kosong juga nih. Ini salah satu yang paling kelihatan lah ya. Yang paling kelihatan. Hah? Kok bisa, Michelle? Pakai yang full Messi. Yang ada di chat. Yang ada di chat. Oke. Aku tunggu Michelle. Sambil aku jelasin ya. Pakainya yang, kalau teman-teman yang punya udah pada bagus, berarti teman-teman pakainya yang bagus, yang udah jadi tadi. Kita kan, sorry. Kalau teman-teman mau pakai yang bagus, nggak apa-apa. Sorry. Michelle, kalau mau lanjutin pakai yang bagus, nggak apa-apa. Tapi karena tadi teman-teman pada mau yang berantakan, menarik kenapa pada mau yang berantakan ya. Ya, kalau Michelle mau lanjut pakai yang bagus, nggak apa-apa. Nanti diperhatiin aja ke depan. Tapi kalau teman-teman mau yang, kalau teman-teman lagi pakai yang berantakan, harusnya sama kayak aku nih, ada yang kosong gitu ya. Yang di full Messi tadi ya, full Messi. Jumpa lagi sama Messi di sini. Ya, ini ada yang kosong nih, salah satu teman-teman ya. Nah, aku bisa lihat salah satunya lagi apa? Salah satunya lagi yang bisa aku lihat aja ya. Yang nggak bisa aku lihat bingung juga nih. Tacos, benar. Pizza, salad, tacos. Ini ada pizza nih. Kebetulan tuh pas ada dua tuh. Ada yang PIZZA. Oh, kayak pernah diceritain ya. Kapan ya diceritain ya? PIZZA ya. Sorry, PIZAA. Nah, ini salah satu contoh ya. Bukan salah satu contoh. Tadi ada yang data yang kosong gitu ya.
ada data yang begini. Ini salah satu di posisi kita lagi tadi apa tuh? Proses ya, ngerapihin data. Gitu ya. Jadi pas banget karena teman-teman milih data yang berantakan, kita akan mencoba untuk ngerapihin data. Tanda petik, ngerapihin data. Oke, ngerapihin data yang pertama. Yang kosong kosong dulu aja teman-teman ya. Yang kosong kosong ini karena kita nggak tahu gitu ya. Sebenarnya ada cara yang lebih ribet lah bahasa gitu ya. Kita pakai cara yang lebih sederhana aja. Yang kosong kosong ini itu teman-teman bisa langsung hapus aja gitu ya. Karena data yang kosong kosong ini akan ngerepotin kita nantinya. Jadi ya data yang ada ini, ya aku tahu ini data sebenarnya manfaat gitu ya. Tapi buat keperluan kita sekarang, agar lebih mudah, yang kosong-kosong ini dihapus saja. Cara hapusnya bisa, aku delete bisa. Oh delete, kosong semua ya. Habis itu aku tinggal klik kanan, aku delete biasanya. Nah, coba dicari ya, yang kosong-kosong, yang tadi milih berantakan, yang kosong-kosong dihapus saja. Jangan semua datanya dihapus teman-teman ya. Kita nggak ngapa-ngapain kalau semuanya dihapus ya. Yang kosong-kosong aja nih aku delete ya, karena masih ada kosong gitu ya. Teman-teman cari di tempatnya teman-teman sendiri ya. Nggak apa-apa, nanti kalau ada terjadi error, something-something, nanti ada backupnya, aku tenang aja. Nah, ini ada salah satu contoh lagi nih. Ini ada 450000 data apa ini formatnya. Nah, nanti kita rapiin ya. Tapi sekarang kita fokusnya adalah nyari yang kosong. Satu-satu ya. Jangan apa mau multitasking gitu, jangan teman-teman. Satu-satu aja biar lebih fokus gitu ya. Apalagi di area data teman-teman. Jadi aku akan nyari yang kosong-kosong, aku hapus-hapusin yang kosong datanya, delete, delete, delete yang kosong-kosong. Ini ada 02 nih, sayang banget ya. Tapi nggak apa-apa, karena biar lebih memudahkan kita, ini kita hapus-hapus. Delete, delete. Ada cara cepatnya nggak? Nggak ada yang nanya itu ya. Kalau teman-teman jadi programmer, teman-teman punya konsep itu tuh. Gimana ya cara bikin ini lebih cepat? Ah, ini juga salah satu temuan nih teman-teman ya. Masa minus 5,0 ya? Salah nih teman-teman ya. Bukan minus 5,0. Tapi karena nggak kosong, kita biarin. Karena nggak kosong, kita biarin. Kita akan menghapus yang kosong aja. Sekali lagi ya, fokus kita menghapus yang kosong satu-satu ya. Oh, ini juga ada temuan lagi nih, ada 35 nih teman-teman ya. Agak panjang ya, betul. Karena aku sengaja datanya banyak biar teman-teman lebih lebih real gitu ya ceritanya. Udah selesai. Harusnya teman-teman lebih cepat. Aku sengaja dilama-lamain teman-teman. Belum? Udah? Yang udah boleh emot, boleh react teman-teman ya. Sayangnya kita nggak punya stiker-stiker lucu ya kayak. Oke Jaden, siap. Aku disuruh sabar guys. Aku nggak sabar Jaden. Canda ya. Siap siap. Aku sabar kok orangnya Jaden. Banyak ternyata ya guys. Ya, kita akan lama sepertinya untuk merapikan datanya ya. Tapi kalau nanti terlalu makan waktu, nanti kita langsung pakai yang rapi aja. Backup plan, backup plan. Banyak guys ternyata data guys. By the way, datanya baru aku pakai di workshop kita hari ini. Jadi teman-teman perdana. Teman-teman boleh bangga, boleh juga kecewa ya. Karena baru aku pakai sekarang ya. Nah, aku udah selesai teman-teman. Ada yang belum? Sorry. Harusnya kalau kayak gini tuh aku nanya yang udah apa yang belum ya? Yang belum. Yang belum harusnya. Karena kalau misalnya ya ada yang belum, Jaden udah selesai belum Dan? Ica udah, thank you Ca. Bisa belum Jaden. Kata Jaden udah disuruh sabar juga ya. Masih aja. Ay udah. Ini pas banget nih lagi ngomongin ay udah. Karena masih ada yang kosongnya. Oke, boleh cross check lagi deh sekali lagi ya teman ya. Cross check dulu ya dan aku ya. Sekali lagi yang kosong-kosong dihapus ya. Di delete row-nya. Klik kanan delete row. Nah, atau enggak? Aku minus 5. Ya, udah punya aku teman-teman. Michelle udah, yay. Jaden belum, Jaden kita nungguin Jaden teman-teman. Ini kalau teman-teman nanti terlalu ketinggalan jauh, gitu ya, teman-teman pakai data yang udah rapi aja. Kalau terlalu kejauh. Atau teman-teman terlalu capek buat ngikutinnya, gitu ya. Aduh, mesti ngapain sih ini, mesti ngapain sih, gitu ya. Teman-teman pakai data yang rapi aja. Teman-teman perhatiin ke depan ke materi yang aku bawain juga nggak apa-apa. Ya, kalau terlalu capek ya.
Pertanyaan bagus, Adelita. Sebenarnya ada satu cara lagi selain ngapus, yaitu rata-rata biasanya. Ya, jadi pakai arrival time-nya, aku akan tarik buat cari rata-rata. Bisa pakai AVG. Pertanyaan bagus. Thank you by the way. Aku lupa jelasin ini juga. Jadi aku akan cari rata-ratanya. Yang kosong tadi aku isi dengan rata-rata. Ya, hapus itu salah satu cara termudah lah bahasa gitu ada Adelita. Ya, secara termudah. Itu opsinya ada di mana? Itu opsinya ada di data analisnya. Si orang yang punya tanggung jawabnya lah, gitu. Bahasa gitu kali ya. Yang punya kerjaannya. Gitu. Karena bisa aja datanya jadi berbeda tuh bisa aja. Menghasilkan data yang berbeda. Jadi kalau data yang kosong tadi aku hapus, sama data yang kosong tadi aku isi sama rata-rata, itu bisa aja menghasilkan informasi yang berbeda. Bisa. Tapi nggak sesignifikan itulah bahasa gitu. Nah, karena kita punya workshop cuma sampai jam 5, berarti aku pikirin caranya gimana yang paling tercepat dong. Jadi aku memutuskan atau buat kita supaya kita hapus aja biar lebih cepat. Gitu. Benar-benar ngejawab ya. Salah satu caranya adalah dengan rata-rata. Kalau datanya angka. Nah, yang bingung nih kalau misalnya datanya kategori nih. Misalnya burgernya di sini nggak ada burger gitu. Burgernya hilang. Mau diisi apa tuh? Kayaknya kalau aku mending dihapus sih. Bentar aku pikirin. Ya, kayaknya prefer dihapus sih. Ya, aku akan lebih prefer dihapus. Kalau angka masih bisa tadi pakai rata-rata. Thank you, Adelita. Gue juga lupa tuh jelasin. Untung dirimu nanya ya. Good question, good question. Nah, ada yang belum, ada yang belum, ada yang belum. Yang belum, yang belum. Kalau misalnya nggak ada yang bilang belum, kita jalan. Next step. Udah, Ilona udah, yay. Ada? Oke. Eh, kalau nggak salah, aku bikin, oh, thank you, Jaden. Kalau nggak salah, aku bikin, teman-teman, student ID-nya ini kayaknya ada yang duplicate. Kayaknya ada yang duplicate, ada yang lebih dari sekali. Kayaknya ya, kayaknya. Tapi kalau teman-teman pengen ngecek gimana sih, ada nggak sih data yang duplicate, gitu ya, teman-teman bisa pilih kolom yang B, teman-teman langsung pilih kolom yang B gini, teman-teman ke data, terus teman-teman cari eh, data validation. Mudah-mudahan gue ingat. Apakah ini guys? Kayaknya enggak guys. Sorry, 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 sorry. Wait, wait, teman-teman. Maaf, 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 maaf. Sorry, 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 sorry. Loh, loh, loh. Loh, loh, loh. Bentar, bentar, bentar. Opsi di tempat gue hilang mana? Data validation. Input message error. Bukan di sini ya? Ya, ini kayaknya. Consolidate ini, bro. Sorry, teman-teman. Bentar ya. Oh, ini nih. Ah, sebentar, teman-teman. Gue cek dulu ya. Biar nggak salah bareng-bareng ya. Biar nggak salah bareng-bareng. Gue cek dulu, teman-teman. Nah, sekali lagi datanya baru dicobain di tempatnya, teman-teman. Biar tidak. Intinya wait for instruction. Intinya wait for instruction. My list has header. Oke, sip. Bener ya, ada nih teman-teman yang duplicate. Nanti aku ulang caranya ya. Cuman ini pembuktian aku kalau ternyata memang ada data yang duplicate, teman-teman. Nah, ini barusan aku ngelakuin remove duplicate, data yang sama tadi gitu ya. Jadi kalau yang data yang sama, dihapus juga. Karena datanya duplicate. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Sama kayak tadi, aku select yang kolom B, teman-teman. Aku select yang kolom B. Ternyata benar di data ada yang simbolnya kayak gini nih, teman-teman nih. Nih, mudah-mudahan kelihatan. Teman-teman boleh zoom. Aku sengaja tahan di situ. Ini aku, pointer aku. Kalau teman-teman nggak bisa nemuin pointer aku ada di, ada nih, nih, nih. Nah, itu tuh, kelihatan nggak? Tuh. Kelihatan nggak? Jadi main di pointer kita. Nah, ini nih, di sini lah. Sebelahnya teks to kolom, di bawahnya. By the way, ini aku pakai Mac ya. Aku takutnya di tempat teman-teman beda. Sayangnya aku nggak bisa nge-zoom. Ketemu ya? Ada yang namanya remove duplicate. Di tempatku kelihatan akan ada remove duplicate warning. Opsinya ada dua. Yang satu expand the selection, yang satu continue with the current selection. Kita akan pilih expand the selection. Kita akan pilih expand the selection. Sekali lagi, kalau teman-teman ketinggalan, mau diulang, kasih tahu aja, ulang Kak, misalnya gitu ya. Bagian ini
kelewat gitu. Oke, aku ulang dari awal ya. Jadi di data lagi masih di data, terus di areanya text to column, harusnya di area dekat-dekat text to column ada remove duplicate, teman-teman klik. Kita akan pilih expand the selection, karena kalau yang continue with current selection itu yang tadi teman-teman, cuma di kolom itu doang. Kolom sisanya enggak gitu ya. Nah, aku akan melakukan remove duplicate. Ini aku remove duplicate. Kalau ada pertanyaan lagi, list header. My list has header, jawabannya iya, dicentang ya. Karena di headernya ada ya. Kita punya header nih teman-teman ya. Ada day, student ID, bla bla bla. Ini namanya header. Teman. Dicentang jangan lupa kalau udah di oke. Sep, sep, dah, sudah selesai. Yang duplicate harusnya udah nggak ada. Nah, ada yang ketinggalan, ada yang mau diulang, dan sebagainya. Oh, ngebuktiin itu tadi jalan atau enggak, teman-teman bisa scroll ke paling bawah, data yang paling akhir. Kalau teman-teman perhatiin tadi datanya tuh adanya di 556 kalau nggak salah. Ada di 556. Sekarang adanya di 506. Jadi ada 50 kayaknya ya. 50 data hilang. Karena tadi duplicate tadi ya. Karena si kolom B-nya duplicate. Gimana? Ada yang mau tanyain? Kenapa mesti dihapus duplikatnya? Karena student ID itu biasanya ID itu biasanya unik, teman-teman. ID di sini nih biasanya punya sifat unik. Ini nanti agak terlalu jauh, tapi teman-teman ini aja dulu ya. Jadi student ID biasanya punya ciri khas unik. Ini tuh kayak nomor KTP. Teman-teman udah punya KTP, udah punya KTP. Nomor induk kesiswaan. Nah, gitulah. Teman-teman punya kartu sekolah tuh ya. Nah, harusnya nomornya tuh kalian nggak ada yang sama tuh. Jadi Jaden punya nomornya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak mungkin ada yang lain nomornya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak mungkin. Kurang lebih gitu. Kalau dia ada duplicate, berarti harusnya dihilang. Sekali lagi itu cara yang mudah. Kalau Adelita nanya lagi nih, aku udah jawabnya. Itu cara yang mudah. Cara yang sulitnya mungkin bisa cek ke sumber datanya, bahasa gitu kali ya. Ke sumber datanya. Jangan-jangan di sumber datanya yang terjadi error. Tapi biasanya, sekali lagi unik. Biasanya yang kata-kata ada ID, kode gitu ya, itu biasanya unik. Biasanya. Oke? Okay? Mudah-mudahan nggak ada yang bertanya. Masih kuat? Wah, enak istirahat dulu kali ya teman-teman ya. Tapi sayang kita cuma jam 5, jadi kita harus gaspol remblong teman-teman ya. Kak, jadi kita remove duplicate buat semua kolom kan? Yes, betul. Pas lagi tadi dirimu milih expand the selection, benar, ini semua kolom. Nanti semua kolomnya hilang. Maksudnya yang si B-nya duplicate, satunya, apa, satu row itu akan hilang. Terus kalau misalnya itu, yang ini ada headernya ya. Kita punya header, teman-teman. Data kita punya header. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah kita punya data ada headernya, mesti dicentang. Maksudnya jadi pertanyaan ini buat sih. Ya, mudah-mudahan ngejawab ya. Pak, kalau mau remove, Kak, kalau mau remove if blank, ada yang mirip, nggak ada fiturnya sama remove duplicate. Duh, ya sorry banget ya, gue nggak ngerti. Benar. Kak, kalau mau remove if blank, oke, remove if blank, ada yang mirip, nggak ada fitur sama remove duplicate, sayangnya nggak ada. Sorry ya. Tapi jawabannya nggak ada. Sayangnya nggak ada. Ini pasti dirimu udah mau ke menu item ya? Ya nggak sih? Kayaknya nih, kalau gua lihat-lihat, kayaknya Arya udah mau ke menu item. Ini akan ada caranya lagi. Nanti aku kasih tahu ya. Kalau jawaban aku, gila udah semangat banget nih Michelle nih. Kalau misalnya jawaban aku ada yang kurang puas, tanya lagi aja teman-teman ya. Pokoknya jangan takut lah, santai aja sama teman-teman. Santai aja ngomong. Terus awalnya nggak baperan lagi, cek gitu. Apa sih? Kita lanjut teman-teman. Mau kemana nih teman-teman? Kita mau benerin formatnya si wait time atau mau benerin menu item? Nah, ayo pilih 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 pilih. Yeay, pilih pilih pilih. Oh, ada tiga sebenarnya. Ini. Arrival time, wait time, sama menu white. Bener nggak sih white? White itu putih ya. Wait berarti. Wait time, arrival time, atau menu item. Mau yang mana? Pilih 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 pilih. Sama aja sih. Kita akan melakukan tiga-tiganya kayaknya. Kayaknya kalau lewat dikit nggak apa-apa ya teman-teman ya. Aku semangat nih kalau teman-teman aktif ini. Ada Jaden, ada Arya, ada Michelle, ada Ilona. Siapa lagi? Siapa tadi? Ica, ada Rita, ada Karos, ada Kak Le. Loh, nggak ada yang milih? Oke, berarti gue yang milih, teman-teman ya.
Kita benerin formatnya dulu arrival time, teman-teman. Kita benerin format dari arrival time. Ini agak panjang, teman-teman ya. Jadi harusnya formatnya kan 11, 13, bener nggak sih, teman-teman? Sorry, 12, 13, berarti harusnya 12,2, 13. Udah bener, teman-teman. Udah bener, guys. Oh, udah bener, teman-teman. Yeay. Udah, sorry, sorry. Di tempat teman-teman, ada yang salah nggak? Aku takutnya salah. Ternyata di komputer aku, formatnya bener 12,13. Gimana cara ngeceknya? Pas lagi teman-teman klik, 12,13, di atas tulisannya bukan 12,13 doang, tapi ada 00-nya. Ini berarti di jam, menit, detik. Yang di atas ini nih, ini ada 12,13,00. Kalau misalnya di tempat teman-teman aman, berarti kita bisa lanjut. Kalau yang nggak aman, kabarin ya, biar aku tahu buat benerinnya. Kalau nggak aman, Michelle, Michelle mah, canda-canda. Oh, di titik dua, tapi di sininya 12,13,00. Kalau di atasnya 12,13,00 aman. Yes, aman berarti Lona. Itu tuh pengaruh sama format di komputernya. Ya, itu pengaruh di format komputernya. Padahal padahal kamu belum tentu ngomong sama aku ya. Tapi ada iya-nya. Ya itu tergantung format di komputernya. Berarti aman, kita punya arrival time, teman-teman. Yay. Kalau mau ngecek lagi, kalau nggak salah teman-teman kita bisa coba minutes, minutes. Ada nggak? Coba lagi, coba ya. Coba. Nggak bisa, teman-teman. Sorry. Maaf, maaf. Jadi teman-teman bisa kayak ngambil waktu, coba jamnya doang, menitnya doang. Jangan-jangan karena itu salah lagi. Eh, ya udah, nggak usah. Mempersingkat waktu ya, teman. Sorry, sorry. Ya udah, untuk sekarang itu dulu aja, teman ya. Sekarang itu dulu aja. Oh, atau gini deh. Maaf. Aku tahu nih. Tambah 2. 12,13 ditambah 2 kalau di copy paste value. Sorry, aku jadi seru sendiri. Maaf. Bentar, teman ya. 2505. Menarik. Biar yakin, teman. Sebentar ya. Bisa time. Ya, time bener sih harusnya. Udah bener, teman. Udah bener. It's okay, sorry. Tadi aku ngecek last terakhir ya. Takutnya ada yang salah. Oke, berarti tinggal white time. Sorry, wait time sama menu item ya. Wait time tadi kalau nggak salah ada yang aneh-aneh, kita benerin dulu teman-teman. Silakan dicek di tempatnya teman-teman. Ada yang aneh, tadi ada yang 45 kalau nggak salah. Ada juga yang, oh sorry, nih. Wait, benernya wait time itu teman-teman, nih ada penjelasannya ya. Di dokumennya teman-teman bisa lihat penjelasannya kalau teman-teman tahu. Itu adalah berapa menit studentnya nunggu. Jadi kalau tadi arrival time datang, waktu datang, oke. Okay? Kalau wait time itu berapa lama si ininya nunggu. Berarti harusnya menit. Jangka waktunya adalah menit. Jadi ini tuh salah teman-teman. Nah, ini formatnya format waktu nih. Sama kayak si arrival time. Gitu ya. Nah, gimana cara ngubahnya? Cara ngubahnya adalah teman-teman bisa pilih ini, terus jadiin dia ke... Nah, bentar, aku cek dulu teman-teman. Sebelum teman-teman. Aku udah teman-teman salah. Yang beneran kacau. Yang benar cuma 50. Wait, teman-teman ya. Sabar. Sepertinya kita akan lama di sini, teman-teman. Harusnya bisa ngambil pakai hour nih, nggak bisa ngambil pakai hour. Oh, harus angka kah? Ini harusnya number. Bisa teman-teman. Yeay. Dapat. Berarti begitu teman-teman. Ayo, bareng-bareng sama aku ya. Udah siap? Kita akan benerin wait, wait time. Bener nggak sih wait time? Susah banget ini ngomongnya wait time. Udah siap? Oke, jadi karena dia anggap ini sebagai waktu, jadi 17, 15, 14, dan seterusnya, itu sebagai waktu, dan ini adalah angka jam. Jadi kita akan ambil angka jamnya aja. Kita akan ambil angka jamnya aja. Sorry, komen sih. Hour. 17. Oke, di enter dulu teman-teman. Nah, kalau di tempat teman-teman 000, teman-teman select si G-nya ini di kolom yang baru ini itu jadi number. Di punya aku udah 17 ya. Soalnya tadi aku udah benerin. Oke. Teman-teman butuh ini nih. Sama dengan hour. Jadi teman-teman mau ngambil dia punya jamnya karena dia formatnya udah bukan angka doang ya. Dia formatnya format waktu.
Jadi mau nggak mau aku ambil jamnya. Cak, 17. Yang tidak bisa, tulis di chat. Tidak bisa. Kenapa nggak bisanya? Coba ya. Di aku hasilnya apa gitu ya. Pokoknya kalau nggak bisa, kasih tahu ya. Tidak bisa, di aku hasilnya ini. Biar aku tahu nyelesainnya. Oke, kalau udah, cara gampang teman-teman bisa tarik ke bawah atau double klik. Double klik yang di pojok kanan bawah nih. Ada apa sih itu? Nih, kelihatan nggak kalau aku zoom? Oh, kelihatan nih guys. Nah, ini nih. Ada ya nggak kelihatan. Ada dot kecil tuh teman-teman. Ada dot kecil di pojok bawah itu teman-teman bisa double klik. Titik. Punyaku 17,0 Kak. Bukan dalam bentuk jam. Oh, berarti udah jadi dong, Del. Kalau kayak gitu berarti aman, gak usah diapa-apain, Del. Berarti maksudmu di sininya angkanya 17,0 gitu ya? Sus, 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 sus. Iya, udah. Berarti nggak usah diapa-apain. Punyamu udah clear berarti. Udah aman. Jangan-jangan, jangan-jangan semuanya udah aman lagi. Gua doang yang nggak aman ya. Yang ngajarinnya yang nggak aman, Mbak. Bener gak sih? Ada juga yang kayak Adelita, ininya aman, wait time-nya. Atau berantakan juga wait time-nya. Atau nggak ngerti gue nanya apa. Ya, pokoknya kalau kalau di tempat kalian aman, berarti ya udah nggak usah diapa-apain. Di tempatku ini di formatnya jam, jadi aku mesti ngambil jamnya aja gitu. Udah, kalau udah sekalian kita benerin yang minus-minus tadi ya, minus-minus 45 itu tadi ya. Minus-minus 45. Loh, loh, loh. Oh, ini 45 toh ya. Oh, ini dapetin tanggal nih, teman-teman. Oke. Nah, ini aku akan benerin nih, teman-teman ya. Aku tandain deh biar teman-teman biar kita sama-sama ingat. Seperti ini ya. Ini 45 nih, harusnya beneran 45 ya, berarti berarti aku gini, terus di sini aku tulis la 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 la. Oh, ya udah berarti aku langsungin aja teman, sorry. Nah, ini aku langsungin aja kasih nilai yang baru jadi 45 menit. By the way, kalau nggak salah, kalau nggak salah paling besar itu nunggu 30 menit kayaknya. Nunggu 30 menit kan jam waktu udah habis ya, guys. Ya, jam waktu istirahat udah habis ya sih? Udah habis kan ya? Kelamaan ya teman-teman ya? Harusnya sih berarti kita kurangin aja, guys. 30 menit aja ya. Ya, ini ada buat buat yang bagian apa nih? Ngebenerin datanya ini, itu ada di bagian proses teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu detailnya di bagian proses. Ini nih ya, aku bilang between 0 sampai 30 nih teman-teman ya. 0 sampai 30. Jadi ini aku ubah jadi 30 nih teman-teman ya. Ini aku ubah jadi 30, aku cari lagi yang lain. Kalau teman-teman bingung nyarinya di mana, ada di row 124. Row 124 ganti jadi 30. Ini aku tulis dulu ya buat teman-teman. Kalau saya tadi ada -5, di mana -5? -5, value-nya nggak ada. Berarti 5 ini berapa? Jangan-jangan 5 menit atau 15 menit. Atau mau kita hapus aja? Nggak, salah kali dia nulis minus kali ya. Jadi kita taruh 5 menit aja ya. Nah, aku langsung ganti 5 menit ya teman-teman ya. Kita ganti, kita cari lagi, cari lagi, cari lagi. Oh bentar, aku tulis dulu ya. Aku lupa. Maaf. Tadi mana yang 5 menit? Ada di row 238. 235. Sorry. 235 ganti jadi 5. Oke, lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Ya, ada yang 35 nih teman-teman. Aku ganti jadi 35, 30 ya. Karena maksimalnya 30 ya. 271 ganti jadi 30 juga. Cari lagi, cari lagi, cari lagi. Nah, ini dia row 327. 327 ganti jadi 30. Row 348, 348. Ada yang nyatutin nggak? 348 ganti jadi 30. 348 ganti jadi 30. Oke, ada lagi, cari lagi, cari lagi. Nah, ini lagi. 367. 367 ganti jadi 30. 37 ganti jadi 30. Tadi udah belum? 348. Belum? Oh, udah, guys. 348 udah. Ganti jadi 30 udah. 37 udah. Ada lagi? Sebenarnya teman-teman mau isi apa juga sebenarnya nggak masalah sih. Masih belajar juga kita, guys. Jadi santai, santai. Oh, gue lupa nyatet benar. 436. 436. Lagi 436. 436. Ganti jadi 30. Oke, 455. 455 ganti jadi 5. Udah gitu doang. Kalau teman-teman bisa lebih cepat, mah well banget ya. Ini aku ngasih catatan aja biar teman-teman
biar teman-teman biar teman-teman nggak skip, takutnya skip ya. 469, 469 ganti jadi 30. Ini teman-teman lebih cepat sih harusnya ya. Teman-teman udah biasa pakai Excel. Ah, terakhir, yay, selesai. 497. 497 ganti jadi 30. Nah, ini ada di chat ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau cross check lagi atau jangan-jangan teman-teman mau ngecek punya aku ada yang salah atau enggak gitu ya, silakan ya. Last last check ya teman-teman ya. 497 30, 469 30, 455 jadi 5, 436 436 jadi 30, 367 367. Bentar saya cek dulu ini dulu. 367 367 mana 367 367 jadi 30, oke. 348 jadi 30, oke. 327 jadi 30, oke. 271 jadi 30, oke. 234 jadi 5, 234 234 belum nih, 234 belum guys. 234 guys, ada 235. Salah tuh berarti 234, 235 nya 234 ya guys. Bisa edit nggak? Bisa, bisa, bisa. Iya. Ini gue jadi seru sendiri, gue seru sendiri atau aja teman-teman? Apa teman-teman udah pada selesai? Jangan-jangan gue yang terlalu ngeberatin ini nih. Sama yang 124, 124 jadi 30. Yeay, udah. Sudah selesai. Nah, kalau udah jadi, teman-teman bisa copy hasil value-nya. Copy value ya, tapi teman-teman ya. Copy value. Jadi teman-teman nggak bisa CTRL C, CTRL V. Atau copy paste, nggak bisa. Teman-teman harus paste spesial values. Nah, paste spesial values, kalau hasilnya belum berbentuk juga, berarti teman-teman harus ganti data formatnya. Data formatnya ada di home. Ini ada custom di atas. Itu teman bisa number. Yeay. Nah, ini harusnya sudah selesai. Gimana? Ada yang ketinggalan? Atau ada yang udah capek? Boleh kasih tahu, nggak apa-apa. Aku, Kak, udah capek. Aku nih, pengajarnya. Kita cuma bersihin data doang nih, jangan-jangan nih. Kalau ya, kita sempetin ya. Lewat itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau teman-teman udah capek, kabarin ya, teman-teman ya. Apakah kita butuh pause, misalnya gitu ya, biar aku nanti bisa tahu. Karena aku akan terabas terus, teman-teman. Karena aku punya tenaga yang cukup kuat untuk menyelesaikan. Nggak, udah mulai sepi nih soalnya. Apa lagi seru data? Ini teman-teman beneran. Ya, Michelle, jangan tinggalin kami, Michelle. No. It's okay, Michelle. Nanti ada rekamannya. Gak usah maaf, kenapa minta maaf? Nggak, jangan, jangan, jangan. Aku tahu, Michelle itu. Ya, nanti ada rekamannya ya, Michelle. Rekamannya akan bahasa apa ya? Akan dikasih bersama-sama. Ya, buat yang hari Rabu sama yang hari Jumat. Ya, jadi it's okay, Michelle. Salam buat guru lesnya. Ada feedback ya sebenarnya. Aku lupa, Michelle. Michelle, apakah dirimu masih ada? Oke, okay. Nanti ada di-share di grup Michelle. Izin cabut 3 orang. Si Jarvin. Dulu, hilang satu juga. Siapa itu hilang? Udah boleh cabut ya, udah boleh cabut ya. Tenang-tenang. Pokoknya selama masih ada orang, kita akan selesaikan hari ini. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke menu item ya teman-teman. Menu item ini last kita bersihin teman-teman sebelum kita melanjutkan ke visualize datanya. Jadi ada beberapa data yang tadi kalau teman-teman lihat ada pizza gitu-gitu ya. Nah, itu caranya ngeceknya gimana sih? Teman-teman bisa gini, unique. Silakan pakai unique. Unique. Nah, pakai unique. Teman-teman pilih menu itemnya semuanya, kecuali menu itemnya ya. Dari menu item yang bawah ini aja. Cara pilih semuanya bisa kan ya? Tinggal klik burger nih, kalau di tempatku ada burger di sebelah. Habis itu aku bisa yang tadi, CTRL shift bawah. Atau kalau di Mac, command shift bawah. Aku udah pilih semuanya, aku pilih nih udah semuanya, terus teman-teman enter, jebret. Nah, di sini teman-teman akan lihat semua data yang berbeda, bahasa gitu loh ya. Semua data yang berbeda. Jadi di situ ada burger, ada pasta, chicken wrap, ada pizza, A-nya 2, ada Thai.
ada tacos, ada pizza, salad, sama burger. Ada burger, coba lihat ya. Burger. Burger. Oke, itu saya burger. Nah, itu gimana caranya, teman-teman? Teman-teman bisa, eh gimana caranya ya? VLOOKUP. VLOOKUP apa? Enggak. Ntar aku pikirin ya. Masa pakai if else? Nggak mungkin ya kayaknya. Sebentar teman-teman, aku pikirin ya. Bentar, bentar, maaf, maaf, maaf. Ini aku akan agak lama nih. Eh, Validation? Data validation. Setting allow custom bisa. Formulanya nggak ada data between no. Good message. Good message harusnya di sini sih teman-teman. Ini akan lebih gampang ya. Allow data between. Oh, oke, oke, oke. Oke, aku cobain dulu teman-teman ya. Biar teman-teman nggak usah ikutin kesalahan yang sama ya. Bentar, bentar. Let me check first, teman. Comment, paste value. Sebentar ya. Teman bisa minum dulu. Kita akan cek validation. Data validation, any value, no, custom, data between, cannot be sure. Wah, nggak bisa teman-teman. Gimana caranya? Masa cari satu-satu lagi teman-teman? Cari satu-satu lagi kah? Ya udahlah, cari satu-satu lagi teman-teman. Biar pasti aja ya. Tadi aku pengen bikin yang otomatis teman-teman, tapi kayaknya agak panjang deh. Agak repot. Ya, bikin masing-masing aja teman-teman ya. Ini aku benerin nih, pizza. Harusnya bisa lebih otomatis teman-teman. Sorry, by the way teman-teman. Ya, sekarang teman-teman cari ya. Di aku ada row 8, aku catat deh. Di row 8, ada di row tacos, pasta, salad, pista, tacos, burger, salad, tacos, salad, chicken wrap, pizza, pasta. Jadi lapar ya teman-teman ya. Salad, burger, salad, pasta, tacos, salad, pasta, pizza 45, ada di row 45. Ya, tadi aku pengen bikin yang lebih otomatis teman-teman. Ternyata tidak semudah itu. Tak semudah itu. Eh, gua lupa nyatet teman-teman. Row berapa tadi teman-teman? Ada yang lihat nggak? 45, 47, 48. 47, 48. Pizza, burger, tacos, chicken wrap, pasta, pizza, salad, chicken wrap, tacos, pasta, chicken wrap, salad, burger, tacos. 76 ya, tacos. 76, tacos, burger, salad, burger, pasta, burger. Wah, ini dia si burger. 85, 85. Salad, chicken wrap, pasta, burger yang ini tulisannya salah nih, burger. 92. Sebentar. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Burger, pasta, chicken wrap, tacos, chicken wrap, burger, pizza, tacos. 105. Salad burger 107 nih teman-teman ya. Burger, burger, burger. Jangan dibenerin terus habis itu makin salah ya teman-teman ya. 107. Pasta, chicken wrap, pasta, tacos. Pizza. Ini berapa? 117. 117 sama 100. Berapa tadi? 118. 118. Pizza. Pasta, tacos, chicken wrap, salad, burger, chicken wrap, pasta, chicken wrap, pasta. 132. 132. Tapi kayaknya teman-teman di Excel kalau caps lock semua itu nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Kadang-kadang ada tempat lain yang caps lock sama yang gede di depan doang itu beda, itu bisa jadi. Tapi kayaknya di Excel itu nggak jadi masalah. 151. Tacos. Tacos, chicken wrap, burger, pizza, 151. Burger, tacos, pasta, bisa burger. 165. 165. Tacos, salad, pizza, salad, pasta. 172. Buset, masih di 172, teman-teman. Iya, ini harusnya otomatis ya.
Lumayan, guys. Burger, tacos, pizza, pasta, chicken wrap, pizza, salad, chicken wrap, burger, pizza, pizza. Aku cepetin ya teman-teman ya. Teman-teman bisa itu sendiri ya. Burger, 119. 219. Pizza, pizza, salad, tacos, salad, chicken wrap, pizza, pasta, Lah, udah nggak ada lagi. Oh, ini harusnya nih. Tapi ini tulisan doang sih. Burger, 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 pasta. 138, 134. Burger, burger 90 teman-teman. Burger. Tacos, pasta, tacos, pizza, pizza, chicken wrap. Chicken wrap nggak pernah salah kayaknya teman-teman ya. Pizza, pizza. 310 teman-teman. 310. Pasta, chicken wrap, tacos, tacos, pizza, tacos, tacos, chicken wrap, pizza, pasta, ini bungkus, pizza, 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 pizza. Wih, udah ada yang salah nih teman. Salah, 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 salah. Chicken wrap, pizza, chicken wrap, saladnya ada nih. 37. Ah, ini dia akhirnya. Conrad, do you dare to help me, Conrad? Semuanya saya bisa dan diganti. Bisa pakai data filter. Data filter. 379. Salah. Data filter. Oh, itu buat nyaringnya doang sih. Kayaknya itu buat nyaringnya doang sih. 383. 383. Ya, ya, I know. Bisa, teman-teman. Ya, sorry. Kalau Conrad tanya, itu bisa atau enggak, jawabannya bisa. Sebenarnya, apapun asal tujuannya kita sama, ngebenerin datanya, nggak masalah sih. Kalau Conrad ngerasa pakai filter itu aman, bisa bisa dirimu pakai, silahkan dipakai. Aku nggak kepikiran tadi ada filter ya, Nat. Lupa aku. Kenard, sorry, kok kenapa Kendar tadi gua? Kenard ya? Iya, aku gua nggak kepikiran filter ya, Nat. Kok dirimu baru bilang sih? Ya, jadi salah dirimu nggak bilang ya, nggak bercanda bercanda ya. Just joke, Kendar. Jadilah kita manual. So ya guys, 365, 465, 465, 465, 465. Burger lagi. Burger udah nggak ada nih harusnya teman-teman. Tinggal capstock doang nih kalau memang ada burger. Salad, tacos, pizza, tacos, burger, chicken burger, salad. Yeay, selesai. Oke, aku kasih itu dulu kalau misalnya teman-teman butuh. Mungkin aku ada yang terlewat. Maksudnya Kenap, kalau teman-teman pengen tahu maksudnya Kenap, aku tambahin nih materinya. Ini nggak ada di materi sih tapi well lah. Kalau teman-teman pengen tahu, benar, teman-teman bisa melakukan filter ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman bisa pilih yang bagian atas, teman-teman ada di home, terus teman-teman lihat simbol yang kayak corong, itu ada yang namanya filter di situ. Teman-teman bisa klik pakai filter, terus teman-teman bisa pilih yang bawah ini. Nah, sebenarnya ada listnya nih teman-teman. Oh, ternyata aku masih ada yang salah tuh, teman-teman. Thank you, Renat. Thank you so much. Jadi mau menyelamatkanku hari ini. Yeay. 74, tambahan 74 ya, guys. 74. 74. Yeay. Ada lagi filter-filter, guys. Udah bisa semua. Udah, benar semua. Ada yang terlewat 74 ya. 74 ternyata masih buru-buru pakai U. Ini harusnya cleaning kita selesai, guys. Yeay, boleh react. Yang udah react, yang belum, nggak apa-apa. Aku pun capek. Tapi ini teman-teman, ini beneran. Ini gua ngomong, ini pengalaman beneran anak data banget nih begini nih. Salah satunya cleaning data. Benar-benar teman-teman bisa ngerasain juga ya. Ada yang tepuk tangan dong siapa nih? Oh, udah teman-teman, ada yang belum bisa kasih tahu aku? Atau teman-teman udah mau atau teman-teman udah mau udahan? Please tell me, it's okay, teman-teman.
Sebenarnya menu utama kita baru mau mulai. Waktunya jam 5. Nggak bisa lebih lama. Oke, waktu oke. Berarti udah anggaplah udah semua ya. By the way, Kenneth, thank you so much udah ngebantuin ya. Jadi tadi ada fitur filter sebenarnya di Excel teman-teman. Kayaknya itu akan lebih memudahkan dan mempercepat ya. Thank you Kenneth, by the way. Aku lupa kalau ada fitur itu. Ya, kita mulai ke analyze-nya teman-teman. Jadi kita baru selesai preparing, jadi data cleaning, bersihin data dan sebagainya, itu baru selesai kita. Berarti kita punya waktu tadi berapa menit tuh? 500 data, kita udah berapa kolom tadi? 6 kolom, kita butuh waktu kira-kira sejam. Enggak, sorry. Sejam kurang lah ya. Kira-kira ya. Kita akan melakukan analyze, teman-teman ya. Jadi kita akan melakukan analyze. Aku ada beberapa opsi nih. Mungkin kita akan nggak ngerjain semuanya, tapi ini ada 6 opsi. Teman-teman boleh pilih antara 1, 3, 4. Silakan dipilih, teman-teman. Mungkin 2 atau 3. Kita kayaknya cuma biar waktunya nggak terlalu panjang ya. 2 sampai 3. Ilona ada 3. Oke, nanti kita akan pakai 3. Satu lagi? Ada yang mau? Satu lagi? Ini kayaknya Ilona udah bisa deh. Ya nggak sih? Kayaknya Ilona udah bisa deh. Kayaknya ya. Ada lagi? Ada lagi? Satu lagi kali ya. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita sambil menunggu teman-teman memilih ya. Di PDF-nya ya, teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman pilih. Kita cobain buat bikin yang nomor 3. Jadi nomor 3 permintaannya itu adalah Ica nomor 5. Nice. Masih pada semangat ya. Happy nih aku kayak gini nih. Oke, kita akan pilih nomor 3 dan nomor 5, teman-teman ya. Jadi aku di sini akan bikin sheet baru buat nyelesain yang nomor 3. Oke ya. Sama sheet satunya lagi buat nyelesain yang nomor 5. Yeay. Nanti kita bisa gabungin teman-teman. Jadi tenang aja. Oke, kita mulai nomor 3 ya teman-teman ya. Jadi yang nomor 3 itu pengen cari tahu menu apa yang populer. Populer. Yang mana yang paling list itu paling kecil ya kalau nggak salah ya. By the way, thank you Ilona Mecha. Populer yang paling kecil kan ya. Oke, terus habis itu, yang mana sih dari menu item itu yang paling lama dilayaninya? Nah, ini bakal seru nih teman-teman ya. Kita coba ya. Pertama, aku pengen jawab yang pertama dulu nih teman-teman ya. Caranya adalah mudah sekali, teman-teman tinggal pilih menu item. Gue kayak nggak tahu gitu sih, tapi kita coba ya. Bukan histogram, harusnya nggak ada rekomendasi datanya. Berarti masih bikin pivot chart dulu ya teman-teman, biar gampang ya. Biar gampang, bikin pivot chart aja dulu teman-teman. Kita bikin pivot chart, jadi teman-teman bisa ke insert, ada pivot chart, terus teman-teman pilih yang ini, oke. Terus existing, sorry. New worksheet aja teman-teman, sorry. New worksheet. Ulang ya. Jadi teman-teman pilih menu itemnya, teman-teman insert, teman-teman insert. Oh, oh bisa langsung pivot chart teman-teman. Sorry, sorry, sorry. Teman-teman mau belajar pivot table? Apa langsung pivot chart? Pivot chart lebih langsung teman-teman. Pivot chart lebih langsung. Pivot table kita akan kayak kita bikin pivot table dulu, baru kita bikin chartnya gitu. Dua-duanya ya. Ilona pasti mau dua-duanya nih. Kita cobain pivot chart dulu deh. Kita cobain langsung pivot chart ya. Jadi ini pivot chart teman-teman. Jadi aku akan pivot chart. Tadi datanya udah aku select gitu ya. Terus aku akan bikin di new worksheet biar nggak gonta-ganti. Oke. Nah ini ciri khasnya dari pivot. Ciri khasnya dari pivot. Aku akan pilih row-nya, sorry. Aksis itu di mana? Aksis itu di bawah apa di kiri? Aksis itu di kiri kan benar ya? Terus habis itu menu itemnya aku taruh di value. Oke, sip. Itu dia. Aduh, sorry. Nah, itu udah jadi teman-teman. Gimana nih? Sorry, aku lengkap teman-teman ya. Rasa penasarannya lebih tinggi daripada ini. Ya, jadi yang pertama kan, teman-teman ada di sebelah kanan ada pivot tab, benar kan ya? Teman-teman pilih menu itemnya. Aku lebih suka di klik klik drag, teman-teman. Aku drag masuk ke aksis. Oke. Yang satunya lagi, aku drag lagi, tapi pakai komen, teman-teman. Nggak usah deh. Nggak usah deh, sorry, sorry. Nggak usah pakai komen. Maaf. Langsung di drag lagi aja, masuk ke values. Jadi menu item, teman-teman taruh ke aksis. Menu item, teman-teman taruh ke value. Nanti hasilnya kayak gitu, teman-teman. Kita lihat di sebelah sini. Ternyata langsung jadi dua, teman-teman. Nggak usah pakai pivot table. Nah, pivot table tuh yang sebelah kiri nih, teman-teman. Ini pivot table. Aku nggak tahu kenapa dia blank. Oh, kayaknya aku tahu nih. Karena datanya.
Sebentar. Gimana cara ganti data? Ya, teman-teman bisa ganti datanya. Ada yang blank, ada yang nggak blank. Kalau yang nggak blank berarti aman. Kalau yang blank, teman-teman bisa ke pivot table analyze, change data source. Change data source. Atau teman-teman ulang lagi bikin pivot chartnya, tapi yang dipilih itu yang menu itemnya aja. Begini nih. Jadi teman-teman milihnya begini. Teman-teman jangan milih F, tapi teman-teman milihnya dari menu item ke bawah gitu. Biar blanknya nggak kena. Karena lu kalau F, blanknya kena. Dapat ya logikanya ya? Gitu ya. Jadi kalau ini blanknya kena, yang ini blanknya nggak kena. Yang kalau lu select datanya doang. Gitu ya. Untuk yang sekarang, biar memudahkan kita, blanknya aku biarin ya. Tapi kalau mau dirapihin gitu ya, bisa change data source. Ini aku pilih menu item sampai ke student. Oke. Nah, tuh blanknya hilang kan teman-teman ya. Kelihatan yang mana yang menu yang mana yang paling banyak dipilih? Kelihatan ya. Ada si chicken wrap. Nah, yang mana yang paling dikit? Burger. Nah, jadi ternyata lebih suka chicken wrap daripada burger nih. Siswa-siswa sekolah kalian, bukan siswa kalian ya. Siswa-siswa dari data kita. Ya, kelihatan ya berapa datanya. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Gak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak? Paham, paham. Anjay, Ica. Keren juga, Ica. Ada, Ica. Pertanyaan berikutnya, gimana ngomongnya? Could explain longer wait time if someone will take longer serve. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kok pertanyaannya gini sih, teman-teman? Ada yang ngerti nggak pertanyaannya apa maksudnya? Could explain longer wait time if some meals take longer to serve. Apakah kamu bisa menjelaskan eh, kalau misalnya menu yang lain lama untuk disajikan? Itu ya maksudnya? Gitu nggak sih? Gitu nggak sih? Soalnya teman-teman, kita bisa tambahin datanya. Tambahin datanya apa? Sama wait time-nya. Tapi wait time ini dipengaruhi oleh station open. Ini kalau dari logika nih teman-teman ya. Coba ya, coba dipikir logikanya ya. Jadi, aku tuh mau ngapain sih? Aku tuh mau tahu setiap menu punya waktu tunggu berapa lama. Kebayang nggak maksudnya? Jadi burger itu biasanya berapa lama? Satu. Tapi waktu tunggu itu ada pengaruhnya sama station open karena berapa banyak pada hari itu yang buka. Jadi kayak nggak bisa dipisahin gitu loh antara menu item sama station open sama wait time gitu ya. Tapi anggaplah sekarang kita hiraukan dulu station open ya. Station opennya kita hiraukan jadi aku bisa pilih wait time sama sebenarnya ini kita bisa langsung pilih semua sih. Nah, kita langsung pilih semua aja ya. Kita coba pilih semua. Kayak tadi insert lagi, pivot tab lagi. Habis itu new worksheet. Nah, sekarang mau yang lebih ribet. Kalau tadi kan cuma berapa banyak gitu ya. Kalau yang ini aku mau tambahin lebih banyak lagi kita punya data. Nah, ini dia. Pakai pivot chart lagi teman-teman ya. Nah, anggaplah mau berapa lama gitu ya. Anggaplah mau berapa lama. Jadi aku akan masukin menu item dulu kayak tadi, menu item. Persis kayak tadi menu item. Terus aku masukin menu item kon bisa nggak ya? Oke, sorry, 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 bukan menu item kon. Oh, sorry, sorry, sorry. Time aja langsung teman-teman. Ini aku hapus. Aku masukin ke arrival time tadi. Sorry, wait time. Wait time, teman. Waktunya aku ganti jadi rata-rata aja teman-teman ya. Jangan sum teman-teman. Jadi kalau teman-teman eh, sedikit aku jelasin sedikit teman-teman. Jadi di data biasanya teman-teman akan pakai beberapa bahasa kerennya. Kalau di aku yang aku tahu agregat namanya. Salah satunya ada sum, rata-rata, average. Sebenarnya sum ini summarize gitu ya, summarize. Summarize ya, tapi sum lah dia. Gunakan ya. Yang sering digunakan. Ada count, ada min, sama max. Ya, ini yang sering digunakan. Oke, yang kita gunakan rata-rata ya teman-teman ya. Jangan dijumlah. Kalau dijumlah bisa juga sih, tapi kurang kayaknya ya.
Jadi makanya tadi aku akan ganti ini jadi bukan sum, tapi aku ganti jadi rata-rata. Oh, beda kan datanya? Berarti enggak? Tadi beda datanya sum sama rata-rata. Nah, kalau teman-teman lihat, sambil biar aku bisa zoom, makanan apa yang paling lama, teman-teman? Oh, ini ada komanya nih, teman-teman, sebenarnya nih. Syah, sep, sep. Oh, ada komanya tuh, guys. Kan enak ya kalau kelihatan komanya ya. Ya, kelihatan ya. Yang paling lama itu pasta katanya. Katanya pasta yang paling lama. Kelihatan ya. Jadi ternyata selama ini ngantri paling lama, gitu bahasa gitu ya, yang punya kontribusi paling lama nunggu waktunya itu adalah si pasta. Malah chicken wrap paling cepet teman-teman ya. Malah chicken wrap paling cepet. Menarik juga nih. Nah, informasi nih teman-teman jadinya nih. Dapat nggak? Berasa nggak? Berasa ini nggak? Berasa informasinya? Wow, apa perasaan gua doang nih? Oh, ternyata tadi apa? Yang paling banyak dibeli itu adalah chicken wrap. Yang paling banyak dibeli adalah chicken wrap. Tetapi, tetapi selisihnya nggak signifikan nih, bener ya? Tetapi selisihnya nggak signifikan. Ini salah satu story kali ya, sorry share kali ya. Tapi selisihnya tidak terlalu signifikan karena ini cukup rata nih Pak kalau diperhatiin, gitu ya, nggak ngejomplang gitu ya, bahasanya gitu kali ya. Dan kita baru tahu dari data waktu nunggu, ternyata si pasta itu waktu nunggunya bisa sampai 14 detik rata-rata. Sementara chicken wrap itu waktu nunggunya rata-rata 13,4 kan. Nggak nyampe, 13,2 sekian berarti. 13,26. Gitu. Salah satu caranya. Harusnya jawaban yang sini berarti udah terjawab nih ya. Ini bisa teman-teman copy aja biar bisa ngejawab pertanyaan yang nomor 3. Jadi aku copy, gimana cara kopinya ya? Oh, satu-satu teman-teman. Pivot table-nya aku, oh nggak usah deh. Chart-nya aja yang aku copy ya. Lebih enak ternyata ya. Ngeliat chart ya. Ini aku copy di sini. Tot, total eh, menu item salt misalnya gitu ya. Atau menu item salt. Sementara yang satunya lagi itu adalah average time, apa tadi? Average apa time tadi? Average white 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 lagi ya. Wait. Average white time each menu item. Nah, dapat deh informasinya. Gimana gimana? Oke, nggak oke? Kurang oke? Sebenarnya kalau mau ditambahin, tambahin station open. Kalau mau nambahin, tambahin station open. Aku nggak tahu tuh gimana nya. Jadi PR ya. Yang mau show off nanti boleh share di grup WhatsApp atau boleh ke PM ke aku buat Kak ini udah bener belum gitu ya. Kak ini udah oke belum misalnya gitu ya. Yang mau ya. Gimana gimana nomor 3 Ilona, teman-teman yang lain, Ica. Oh ada Alicia. Halo Alicia. Ica ada X-nya nih. Kenapa Cak? Apa yang mau dipertanyakan? Kita absen dulu guys. Jam 5 kita absen dulu. Ada Adelita. Halo Adelita. Ada Alicia, Aude, Hanako, Ilwa. Ada Ica, ada Ilona, ada Jaden, ada Kenar. Habis. Udah habis guys. Saya ya. Ya. Jadi informasinya teman-teman dapat gitu ya.
Ya visualisasi sih begini aja. Ini kalau mau teman-teman mau rapiin, mungkin ada di area desain sini teman-teman. Desain sama format. Kebetulan kebetulan ya alasan aja sih karena kita punya waktu sedikit. Aku nggak terlalu ini sama desainnya. Tapi kalau aku boleh request salah satunya adalah nih bisa teman-teman hapus nih total nih. Kalau biasa apa sih legen ya? Legen ini bisa teman-teman hilangin. Ya ini merusak menu-menuhin doang, ngambil tempat gitu ya. Atau teman-teman mau warna-warniin. Aku nggak biasanya orang data nggak begitu suka warna-warni yang gimana-gimana. Tapi orang lain suka biasanya gitu. Biasanya. Ya, ini ada desainnya teman-teman bisa pilih desainnya yang mana yang bagus gitu ya. Mau ganti-ganti warna juga bisa. Setiap ini mau diganti juga bisa. Kalau di tempat yang canggih, kalau di Jumat gitu ya, ada pakai tablu. Ini burger bisa gambarnya burger teman-teman. Jadi burger gambarnya burger, 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 burger banyak gitu. Lucu ya. Tapi aku nggak tahu di Jumat nanti bisa sampai sana atau enggak karena lumayan susah bikinnya. Chicken wrap bisa chicken wrap, chicken wrap bisa gitu. Pasta bisa pasta, 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 pasta. Oke, dapat tuh ya informasinya. Jadi si data tadi bisa kita olah biar jadi informasi. Jadi kita tahu nih, oh ternyata makanan yang banyak dipesan adalah chicken wrap, gitu ya. Tapi selisihnya nggak terlalu banyak. Sementara waktu yang sering gitu ya, itu si pasta. Ya. Sekali lagi, ini kalau mau dilengkapin, itu teman-teman bisa nambahin station open. Stasiun open. Ini akan lebih informasinya teman-teman lebih proper lah gitu ya. Karena ini maksudnya station open itu adalah dua artinya station yang buka dua, warung yang buka dua gitu. Maksudnya gitu. Warung yang kalau tiga berarti warung yang buka tiga gitu. Warung satu berarti warung yang buka satu. Kalau teman-teman perhatiin waktunya juga beda tuh. Dua, satu sama tiga waktu nunggunya beda. Nah, itu juga menarik tuh buat teman-teman lihat gitu ya. Tapi untuk informasi yang di sini ini kalau dibilang cukup harusnya sih sudah cukup harusnya ya. Tapi kalau mau dilengkapin lagi bisa ke station open. Oke, kita terakhir teman-teman ya untuk menjawab pertanyaan nomor 5 karena sudah di request oleh Ica Marica. Oh, bukan, sorry. Ica Maria. Look for outlier problem. Wah, Ica tahu aja nih yang susah ya. Oke, oke, sip, sip. Gue nggak tahu nih bisa jawab atau enggak nih, Ica ya. Mohon maaf nih kalau nggak bisa gue jawab, Ica. Look for outlier or problems. Are they student very long or very short wait time? Diketawain gue. Or any wait times negative or way too high. Identify the data quality issues, unusual cases need special attention. Oke, kita akan cari yang namanya outliers. Kayaknya gue butuh nyari sini di Google tuh teman. Ya, nyari outliers. Karena nyari outliers tuh ada rumusnya. Mau coba? Mau coba belajar bareng gua atau kita stop sampai sini? Mau nggak? Soalnya kalau belajar agak panjang nih berarti gitu. Teman-teman udah siapin waktu belum? By the way, baterai laptop gua tinggal 17. Boleh, boleh. Oke. Ini sampai baterai laptop gua habis nih teman-teman ya. Coba. Aku mau belajar tapi yang mau live let them lo. Ush, ngeri banget Ilona. Ih, nanti ada yang tersinggung loh Ilona. Nggak, bercanda. Ya, oke, aku setuju sama yang itu. Nanti ada feedback yang teman-teman perlu isi gitu ya. Ya, kalau teman-teman jam 5 atau teman-teman udah capek banget, it's okay banget teman-teman buat take break gitu ya, istirahat kalau teman-teman mau live.
Teman-teman mau lihat gitu ya, it's okay banget. Yang mau lanjut, kita lanjut. Ini yang terakhir nih. Ini pun aku belum tentu, belum tentu, bukan belum tentu. Ini bisa kok, jadi tenang aja. Tapi aku mesti nyari-nyari dulu karena Outliers nih agak beda dari cuma sekedar ngasih gambar-gambar, bikin chart-chart gitu doang, teman-teman. Oke? Nanti ada feedback yang perlu diisi ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau live sekarang, nanti ada di grup WhatsApp. Oke? Oke. Aku cari dulu sebentar teman-teman buat nyari gimana cara ngitung outliers. Oh, by the way, teman-teman tahu outliers? Pernah dengar kata-kata outliers? What is outliers? Nah, nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat outliers tuh kayak gini. Share-share ini kelihatan kan ya? Kalau nggak kelihatan kabarin ya. Biasanya outliers kayak gini teman-teman. Jadi kalau ada data, nih datanya nih relasinya biasanya di sini. Tiba-tiba dia entah berantah ada di somewhere gitu. Di mana? Gitu. Nah, itu namanya outliers. Jadi data yang secara apa bahasanya ya, yang bikin data kita tuh jadi nggak normal bahasa kerennya. Tapi jadi nggak ngejelasin ya. Ya, ya kayak gini lah players. Jadi datanya tuh nggak berhubungan sama data kita. Gitu. Dan biasanya itu kita bisa tendang, bisa kita buang. Disarankan untuk dibuang. Thank you Jadan. See you, bye bye Jadan. Jadi udah dicabut kayaknya. Ya, ini namanya outliers, teman-teman. Cara ngitungnya, nah ini menarik ya. Cara ngitungnya itu ada cara ngitungnya. How aku pakai chat GPT aja gitu ya. Nah, ini ada yang namanya EQR, teman-teman. EQR. Oke. Cara nyari EQR itu adalah teman-teman cari Q1 dari datanya, Q3 dari datanya. Keberatan nggak nih? Gila, keberatan nggak? Sama-sama. Keberatan nggak nih? Oke, aku pelan-pelan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus yang nyari yang namanya EQR. EQR itu teman-teman harus nyari Q1, Q3, habis itu teman-teman cari EQR-nya. Nah, ini EQR-nya nih. Oke, kita cari di data kita ya. Sorry, oh, apaan tuh barusan? Oke, di data kita berarti kita mesti ngambil data apa tadi? Wait time-nya. Karena kayaknya outliers itu ada di sini tuh. Outliers itu ada di sini nih, di wait time-nya ya. Jadi tiba-tiba somehow dia nunggu lama banget gitu. Terlalu lama daripada yang lain-lain. Oke. Jadi wait time aku akan copy ke sheet yang ini ya, si soal kita tadi, soal kita. Nah, kalau udah dia nyuruh kita buat order sorry. Bahasa aku biasanya order. Tapi maksudnya short ya teman-teman ya. Dari yang smallest to largest. Dari yang smallest to largest. Oke. Kalau kecepatan kasih tahu ya. Kalau kecepatan kasih tahu. Ini aku agak sedikit percepat karena takutnya baterai laptopku mati. Malah nggak keburu untuk sharing. Nah, cara nyari QR teman-teman butuh tahu yang namanya Q3 sama Q2. Tadi gitu kan? Sorry, Q1 dan Q3. Sorry. Q1 dan Q. Teman-teman harus nyari Q1, Q3. Q1, Q3 ngerti? Ya, jadi kalau data, ini teman-teman bisa ngeliat apa? Ngeliat handphone misalnya gitu ya. Ngeliat handphone nih. Handphone ini bisa dibagi setengah kan ya? Bisa dibagi seperapat. Benar nggak? Bisa dibagi seperapat. Jadi dia punya seperapat, seperapat, seperapat. Benar kan ya? Seperapat, seperapat, seperapat. Jadinya satu. Nah, Q1 itu adanya di seperapat yang pertama. Kebalik ya? Gua ngasih lihat gambarnya. Kebalik ya? Oh, gelap ya? Nah, ini. Berarti dari sini, teman. Sorry. Dari sini ya. Q1 nih. Q1, Q2, Q3, Q4.
gitu ya. Nah, itu Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Jadi itu namanya kuartal, teman-teman. Jadi datanya itu dibagi 4. Wah, ini teman-teman levelnya udah level mahasiswa nih. Kalau boleh kasih tahu teman-teman ya. Yang mana nice banget. Jadi datanya dibagi 4. Jadi kalau Q1 itu berarti yang di Q yang pertama. Seperempat yang pertama. Gitu ya. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah teman-teman bisa ke bentar, kuartal input kan. Coba aku cek dulu ya. Ada exclude, ada include soalnya teman-teman. Ini satu, 10. Kalau exclude, satu. Sama-sama 10. Ya pakai include aja teman-teman, sorry. Ya, Q1 nih, teman-teman bisa pakai pakai formula ini. Kuartil, kuartal, pakai yang include, pilih datanya, data tadi, terus habis itu satu. Nanti habis ini, by the way, kita bikin yang grafiknya. Apa kita langsung bikin grafiknya aja ya? Oh, enggak, dong. Sambil teman-teman cek bikin ininya, aku sambil cari ya. Siapa tahu bisa lebih cepat dengan how to outliers Excel graph. Tarat. Oh, bisa nih guys. Oh, bisa langsung pakai gambar guys, lebih menyenangkan. Langsung pakai gambar aja ya, atau mau hitung-hitungan ya? Langsung pakai gambar aja ya. Ya, ya, pakai gambar aja nggak sih? Langsung gambar aja ya. Soalnya hitung-hitungan ini teman-teman cuma dapat angka. Di dunia kerja sebenarnya penting punya angka juga sih teman-teman. Tapi ini teman-teman buat ngitungnya teman-teman bisa di sini ya, pakai kuartil ini ya. Ini aku akan biarin nanti aku share ke grup. So no worries ya teman-teman ya. Teman-teman insert yang namanya, sorry, pilih dulu datanya, maaf, maaf. Jangan lupa ya, pilih dulu datanya, terus teman-teman ke insert, terus teman-teman cari rekomend, nggak ada, ntar aku cari dulu ya. Ada yang namanya box plot, teman-teman. Kalau teman-teman bisa ketemu, teman-teman bisa pilih. Ada yang namanya box plot. Nggak ada dong. Kok nggak ada ya? Oh, sorry, sorry. Udah gerak. Aku lagi nyari chart yang namanya box plot. Apa tetap mesti dihitung ya? Hmm, sip. Ada yang ketemu? Box plot? Ini dari sini kelihatan ya? Oh, sorry. Berarti ada data yang nggak ada kan? Oh, dari sini kelihatan nih, teman-teman. Iya loh, kelihatan nggak? Ada yang bisa ngeliat? Nih. Ternyata nggak usah pakai box plot. Kelihatan? Kelihatan? Ya, ternyata bisa bisa ngeliat nggak pakai box plot, teman-teman. Jadi, aku sambil cerita ya. Jadi ini namanya box plot, teman-teman. Box plot itu bentuknya kayak gini. Nah, itu yang tadi kita mau ngitung itu, Q1, Q1, Q3 gitu ya. Kuartal-kuartal tadi, kuartil-kuartil tadi, itu nanti dapat hasil gambar kayak gini, teman-teman. Nah, ini bisa ngegambarin outliers. Oke, bisa ngegambarin outliers. Nah, sampai mana tadi? Bisa ngegambarin outliers. Nah, bisa ngegambarin outliers. Ternyata, ini ya, sekali lagi namanya box plot ya, teman-teman. Aku nggak ketemu di chart box. Sorry, ini ada nih. Aku nggak ketemu di Excel sebelah mana. Harusnya ada di insert, nah ada di chart. Tapi chartnya nggak ada, teman-teman. Jadi aku mesti nyari lagi sebelah mana. Dulu ada yang namanya box plot, benar-benar khusus box plot. Ya, tapi ini sekarang udah nggak ada.
Dan ternyata pas tadi aku cek di recommended, sekali lagi teman-teman bisa pilih datanya, oke? Terus teman-teman insert, terus teman-teman recommendation chart. Nah, teman-teman pilih aja yang paling atas nggak apa-apa nih, yang scattered nggak apa-apa. Kalau mau sama aku ya, atau scattered yang di sini juga nggak apa-apa nih, sama aja hasilnya tuh kan, sama aja hasilnya. Sama aja, scattered ya. Nah, ternyata dari sisi ini aja teman-teman udah bisa ngelihat kalau ada outliers. Kelihatan? Betul. Ini yang ada di 30 di sini. Ya, kalau teman-teman perhatiin, ini kita punya data dari 5 sampai 20 gitu. Tiba-tiba jejreng 30. Dapat nggak maksudnya? Nah, ini namanya outliers. Dan kebetulan data kita ada. Nah, biasanya outliers itu diapain? Biasanya outliers kita buang. Kenapa kita buang? Karena itu akan mempengaruhi kita punya data. Jangan-jangan nih si data si siapa nih? Jangan-jangan ini data si pasta kegedean itu karena ada outliers tadi. Kebayang ya? Jadi bisa jadi suatu data itu ada data yang sebenarnya nggak ada hubungannya, nggak normal. Normal normal, kata yang lebih cocok normal, nggak normal. Makanya dibilangnya outliers. Datanya tidak normal, datanya aneh sendiri, beda sendiri gitu. Nah kebetulan pas kita bisa ngeliat hanya dengan scatter, nggak usah sampai ke box plot. Jadi yang Q1, Q3 tadi nggak usah dipusingin ya teman-teman ya. Ini levelnya nanti di mahasiswa kalau teman-teman mau main beneran main data. Karena itu teman belajar statistik gitu-gitu. Terlalu angka. Jangan-jangan. Maksudnya biar saatnya aja pas lagi teman-teman kuliah gitu ya. Kalau teman-teman mau ke area data. Nah, ini ada student very long, very short wait time. Ya, kita bisa lihat ya kalau ada data yang terlalu lama. Jadi kalau teman-teman mau nyobain, teman-teman datanya yang tadi teman-teman punya data ini, yang 30 teman-teman hapus. Teman-teman ilangin, teman-teman coba cek lagi pekerjaan kita yang nomor 3 tadi. Jangan-jangan datanya berubah. Si yang ini ya, yang wait time ini, jangan-jangan datanya berubah. Hasil informasinya malah geser misalnya gitu ya, dan sebagainya. Bisa aja. Gitu. Nah, ini namanya outliers, teman-teman. Sekali lagi, sebenarnya yang lebih proper pakainya box plot, tapi kebetulan kita bisa lihat dengan menggunakan scatter. Cukup jelas lah ini. Kebetulan ya. Biasanya sih pakai box plot. Yeay, kita berhasil menyelesaikan hari ini. Aku rekomen teman-teman buat nyelesain semua yang ada di. Yeay, aku senang banget hari ini teman-teman by the way. Ini ya aku bisa sharing sama teman-teman. Beneran ini aku beneran happy ya, bukan peres teman-teman. Ya, kita bisa nyelesain. Ya, aku rekomendasi teman-teman bisa 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 apa bisa nyelesain yang harusnya yang proses ini teman-teman selesai sih. Karena tadi kita udah nyobain. Ya ini harusnya udah selesai. Aku rekomendasi teman-teman bisa nyelesain yang analyze step. Karena nih teman-teman belajar buat dapetin informasi dari datanya. Gitu. Jadi kan kita cuma ngerjain dua doang ya, 3 sama 5 gitu ya. Ini teman-teman bisa coba kerjain 1, 2, 4 sama 6 gitu ya. Nanti aku share lagi yang aku udah kerjain, Excel yang punya aku. Teman-teman bisa coba lihat lagi kalau teman-teman mau lihat. Nanti sambil berjalan, teman-teman siapa tahu teman-teman nyobain, terus teman-teman pengen nanya-nanya, feel free banget teman-teman tanya. Gitu ya. Atau teman-teman udah, kalau aku lebih prefer buat teman-teman coba kerjain dulu, terus nanti lempar ke aku, ini udah bener belum? Sama insight-insightnya ya, ini harusnya ada insightnya nih teman. Maksudnya aku nulis informasinya, jadi nanti aku selesain dulu deh teman. Ya dari sini aku akan nulis insight-nya, informasinya apa sih yang aku dapat, informasinya adalah bla bla bla. Nanti aku selesain dulu ya. Sama nih ada outliers, nanti aku kasih info kalau ada outliers gitu-gitu. Nah, nanti aku kasih share di grup WhatsApp ya. Ada yang belum di grup WhatsApp? Kayaknya nggak mungkin ya. Karena kalau teman-teman nggak ke grup WhatsApp, teman-teman nggak ke Zoom. Oke teman-teman, ada yang mau tanyain dulu sebelum kita berpisah. Sedih deh.